EVOS gak boleh masuk EM Series deh. Karena Biar bakal cuma menang. EVOS. Soalnya tadi kalau masuk EM Series dia menang. Ditutorin lu Jadi semua tim. cuman EVOS. Cuman EVOS ntar. Iya. Ya, kayak Cuman gitu deh. King EVOS. RRQ nggak lolos playoff gitu sejarah. Harus dibanggakan. Ya. Harus dibanggakan. Haruslah. Pape, History ya, Iya. history benar. Stupid. Anti RRQ. Bro. Mereka mau mencari solusi dengan bahan-bahan yang lebih jelek. Terus Sujin lagi mungkin bosan main Mobile Legends, dikasih waktu buat main Valorant terus. Baik loh. nggak tahu ya, gue seneng sih ngeliat Skylar juara. Iya. Tapi Kan Mbappe keluar. iya sih. Tapi Mbappe-nya yang juara. Mending bapak main Roblox aja mancing sama gua gitu. Nah, kita ngobrolin soal pancing, soal Megalodon gitu kan. Jadi Gak usah Steam Real. Deck gak ya. usah soal Mobile Legends. Bro. AI Steam Deck. Iya. Bro. Paling-paling ya kalau emang BTR sampai season depan playoffnya masih gagal, cari aja turnamen yang regular season doang ya kalau bisa. Betul. Biar menang. Gak Tolong perlu ini ada mah. playoffnya. Welcome back semuanya ke episode 7 MLPP by Samsung Galaxy. Yeay! Episode 7 hari ini bersama aku lagi Eterna sebagai host untuk show hari ini, dan di sini That's kita right. bersama Age lagi, ada Mirko lagi, ada juga KB lagi. Welcome semuanya. Kita baru ketemu lagi nih. Ya. Welcome. Welcome. Miracle. Aduh. Aduh, galak. kenapa ini udah ada berdua? Pembatas. Pembatas. Ada apa ini di antara kalian? Gue dipulangin 3-0 nih. YTTA. Jadi Tim TRS, tim TRS. IRS-nya dia. Di mindsetnya dia doang. dari mindset dia Iya. doang. Tapi bener sih, gak ada yang predik kayak EVOS sejauh itu ya, sampai Gua top sih udah 3. predik banget. Iya, selain lo maksudnya gitu. Lu aja waktu episode kemarin Iya. prediksi Evos kalau playoff. Oh, udah iya. udah beda ini. Jinx AG. Oke. Dibela di balik curse. Iya. Udah curse-cursean Oke, nih. Make That's sense, right. make sense. Karena kita terakhir ketemu itu berarti mid season di Yap. playoff ya. Jadi it's Betul. been quite a while dan udah banyak banget yang terjadi apalagi kita masuk ke playoff. Hmm. Tapi sebelum kita bahas playoff, mungkin kita bisa agak ngobrol-ngobrol dikit mengenai tim-tim yang gak lolos kemarin ya. Oke. Jadi kan kita udah mengeluarkan prediksi di episode terakhir. Jadi most of us Geek Liquid, terus yang menjadi pembeda KB kalau nggak salah RQ ya, bener ya? RQ, you predicted Navi, Gue kayaknya Dewa deh. Dewa. Dewa atau RQ ya? Gue Dewa lupa Navi. Dewa. Dewa atau Navi, and then I EVOS. predict EVOS. Oke, dan ternyata yang bener cuman KB di sini ya guys. Memang anti RRQ. Bukan anti Nanti RRQ ya Be, kemarin udah dibilang apa? Lokal. Waktunya untuk klarifikasi. Nah. Silakan. Ya kenapa bang prediknya RRQ gak lolos playoff? Karena ya kan gue bilangnya kan kalau gak improve kan. Soalnya Navi lumayan menjanjikan gue bilang. Apalagi Dewa menurut gue lebih punya apa ya, lebih punya pondasi lah dibandingkan RRQ, walaupun kalah kan pertemuan mereka, tapi ya lumayan banyak miss opportunity buat RRQ-nya sendiri. Dibantuin EVOS, ternyata kepleset sendiri. Jadi ya udah ente. Iya, nice try. Gue mau satu kata dong tentang 3 tim ini. Ya oke. Kita mulai sama TL dulu deh, karena dia paling bawah. KB mau mulai? Rombak. Rombak, oke Mirko. Telat. Telat. Ya telat juga. Telat juga. Kok nggak boleh tahu sama? Oh Emang boleh ya? udah. Wow. Kayak- Jo aja Jo. Jo. Jauh lagi ya yang kena ya. Cuh. Oke, next team, Geek. Telat. Oh mereka yang telat, oke. Unlucky. Unlucky, Inconsistent. inconsistent, oke. Next team, RRQ. Kasian. Oke. Stupid. Bro. SCOC. SCOC. International Oh, iya, iya, Trophy SCOC. bro. Lu aja gak tahu kan? Karena Apa Isi ya? juga Yes. gak tahu. SCOC apa nih? There is a internal trophy buat RRQ. Jangan dilupain itu. Oh Sejarah. yang mereka pernah menangin gitu. Iya. SCOC. Lemon aja lupa loh by the way itu. Iya Lemon ditanya di stream ini kayak apa guys? Karl Tizi sampai ditanya loh, Karl Tizi. Goat MLBB ditanya. Ditanya Lumineer. SCOC. Udah lama. Iya. 2019. 2019. Oh. Makanya lu harus tahu sebelum gua sejarah aktif. RRQ. Gue udah ngikutin banget sekarang RRQ.
Lah. Jadi bahas sejarah ya. Yo, Kayak ini satu-satunya Age. momen RRQ Age. nggak lolos playoff gitu sejarah. harus dibanggakan. Ya. Harus dibanggakan. Haruslah. Pape. History ya, Iya. history benar. History. Kayak Navi 016 history. History. Iya. Ya udah, karena udah pada ngasih kata-katanya, aku penasaran lebih detail lagi mengupas 3 tim ini sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang playoffs. So we'll start with TL. Rombak ya. Iya. Ya waktu yang tepat lah buat trial lagi. Mungkin TL walaupun gak lolos playoff tapi sibuk ya menurut gue ya. Mereka kan SEA Games segala macam, selesaikan dulu SEA Games-nya. Habis itu baru mereka bisa rombak lah. Kalau mau pakai resource yang ada, mereka harusnya udah sadar kan kayak kemarin. Yep. Mereka coba Firza, gagal. Firza ternyata malah lebih memperburuk keadaan nih. Koms juga kayak, gue mati ya. Kayak, wow, itu Koms yang menurut gue sangat tidak dibutuhkan kalau di level MPL. Jadi mungkin gue berharap nanti ya someday Firza emang butuh improve. Kalau emang waktunya ke MPL nanti akan ke MPL juga kok. Sisanya kayaknya yang paling bisa dipertahanin Yeskiel, Favian. Favian masih di tim kan? Ya, Yeskiel, Favian, Widi. Ya Aran masih bisa dipertimbangin lah. Ya, mungkin rombaknya di gold lane gitu. Ya. Mungkin bisa kali cari gold lane yang ya mendekati Skylar lah minimal. Kalau emang TL mau keluar dari merah-merah. Kalau mendekati siapa tuh? Soalnya Iya, gue langsung siapa? kepikirannya kalau misalnya Eman. kita lihat. Daripada Eman di playoff gagal mulu, mending sama Liquid. Bro. Kalau Eman pindah gue pindah. Enggak. Jangan. You're good, right? Nah, jadi kalau gue, lu udah kelar poin lu? Udah. Poin Oke. gue itu aja sih. Gue mirip sih sama KB. Tapi gue mikirnya juga ya telat karena mereka di akhir season tuh mulai dapat momentum lah. Dan Iya. mereka akhirnya ngerti kayak patchnya gimana, harus mainnya gimana di gold lane juga segala gitu kan. Menurut gue mereka juga cocok banget sebenarnya untuk meta ini. Kalau ada gold lane seperti Aaron itu loh. Kayak lu bayangin kalau Aaron yang season 14, season 15 yang mainnya banyak fighter gold. Iya, dia main Alice Mainnya Gold. di season ini gitu. Sekarang ya. Dia kan, gue liat nonton video Clarif juga yang TL, mereka bahas kan, maksudnya Aaron bagusnya post tuh. Nah ini perfect banget nih jungle-nya yang nge-carry atau misalnya mid-nya yang nge-carry kayak Haskill kalau dapet Kimi atau Farsa, dianya mainnya yang hero-hero yang lebih ke supportive gitu, Ruby segala. Yang akhirnya juga RV ya pop off banget kan ya di playoff. Jadi ya menurut gue telatnya di sana dan rombaknya juga masalahnya di gold lane sih menurut gue. Kayak ketika mereka udah menang early game, ya udah menang. Tapi kalau mereka kalah early game kayak nggak ada lapisan yang bisa ngangkat. Mungkin itu bukan cuma masalah gold lane ya. Karena Haskill juga sempat out of form. Tapi ya mainly kalau kita ngomongin late game carry harusnya di gold lane. Jadi ya gue setuju. Walaupun Kabukinya oke, butuh yang lebih baik buat TL-nya masuk lagi ke atas. Kalau gue sebutnya Joe, kenapa? Karena setiap kali Joe main jungle tank gamenya jadi lebih gampang. That's why dia lumayan mempengaruhi sih untuk tim kalau dia main jungle tank kan. Nah dan juga menurut gue dia ada improvement sampai terakhir lah. Ada move yang Ya, licik, yang dia bisa ke orange buff musuh mendadak. Terus bikin timnya, lawan siapa waktu itu? Lawan RRQ. RRQ kan. Nah Iya. jadi dia kayak gak tahu mau ngapain. Terus Sujina atau siapa yang main? Versik yang main. Versik ya, Versiknya gak level 4 gitu. Ya menurut gua pengaruh banget di Joe dan juga Kabuki ya yang gua lihat memang dia bisa main fighter. Tapi ketika di switching ke Marksman itu lumayan jadi lemah ya seharusnya gold lane itu kan Marksman reliable banget kan. Iya. Kayak dia main Ruby atau apa malah jadi bagus. Tapi ketika dia main Claude atau apa malah nurun. Nah gitu jadi kalau gold lane gua setuju sama Mirko dan KB. Kayak butuh cari yang lebih strong. Dan juga gue juga sempet nontonin Favian main di STM. STM ya. Wah itu jago banget. Iya dia bro. masih jago Masih banget. jago loh. Jago banget. Even sampai Kartizi aja kan maksudnya nge-shout out gameplay Favian kan. Waktu itu ada Kartizi. Dia nge-shout out Favian. Bener-bener sampai Fanny harus di respect band juga. Nah paling kalau memang for the next. Kalau Liquid memang semisalkan pengen mainin Favian. Gue masih oke aja sih. Tapi ya dengan catatan dia harus lebih banyak untuk spam tank jungle. Mau gak mau harus ada. Kan kekurangannya Favian kan only tank jungle kan. Iya. Dia punya assassin benar-benar udah top tier lah, gak perlu dilatih lagi sebenarnya. Itu sih yang untuk Liquid doang. Tapi bahaya banget gak sih? Maksudnya kalau misalkan di meta sekarang jungle ataupun goldnya tuh agak nggak Iya. fleksibel. Betul. Maksudnya kita ngeliat juga Onyx PH kan outcome-nya seperti apa season ini. Kayak King Kong jago banget tapi kalau kita ngomongin tank jungle-nya Iya. agak kurang ya. Sama kayak Kelra kan. Kelra juga masalah di sana kan. Kalau misalnya MM tuh wah gila number one lah. Tapi Number kalau one. misalnya harus fleksibel ke hero yang gak ngangkat lebih supportive jadi susah. Oke. Berarti yang dipertimbangkan
atau menurut kalian yang harus dipertimbangkan sama TL berarti 2 pelapis itu ya. Jungle sama gold. Oke, semoga TL bisa comeback season depan. I hope so. Hope so. Oke, lanjut. Kita masuk ke Geek. Gimana guys Geek? Itu dia yang gue bilang tadi telat kan. Jujur Geek yang punya potensi paling gede sih buat lolos Iya playoff. bener. Kayak Buat top 3 malahan. iya ya, buat mereka dengan gameplay yang kayak kemarin, kayak Baloy nemuin Kalea level 4 duluan sebelum Yes. Turtle. Ya. Dan padahal di tempat-tempat lain yang gue lihat kayak nggak ada yang make gitu kan. Bahkan sampai di babak playoff itu jarang ada yang pakai loh Kalea level 4. Padahal itu bisa di abuse banget sama Baloy, tapi ya sayangnya nggak sampai ke playoff. Menurut gue masalahnya terlalu misterius sih. Kayak minggu 1 menang, minggu sisanya kalah. Terus tiba-tiba 5 minggu nggak ngapa-ngapain, minggu 6 minggu 7-nya baru mulai online. Iya. Terlalu kompleks sih. Jadi menurut gue udah terlalu telat aja buat ngebalikin keadaan. Kayak Geek Farm mendingan kalah di minggu 1 deh. Soalnya kalah Iya. minggu 1, minggu 2, minggu 3 sampai minggu 7-nya biasanya online mereka. Iya, malah kebalik ya. Iya, ini malah kebalik. Menang minggu 1 malah jadi gimana? Nggak tahu gue juga. Terus ya kalau emang butuh rombak lah. Kalau menurut gue Geek Farm. Kalau emang ada orang yang bikin gamenya jadi susah, nggak bisa dengerin Baloy, ya udah pertimbangin dulu. Jangan langsung dikasih, pertimbangin dulu apakah nanti playernya mau nih dengerin Baloy atau enggak. Karena gue sampai sekarang masih bertanya-tanya sih siapa yang nggak dengerin Baloynya gitu. Iya. Call sebagus itu, player seberpengalaman itu, kok callnya nggak dipercaya gitu. Sayang aja. Emang siapa yang gak percaya dalam timnya? Gue sampai sekarang nggak tahu. Kedengeran di ininya mic checknya yang Di mic checknya video kedengeran. vlog mereka. Tapi gak tahu siapa. Jadi yang Belum, tadi tahu lo dia. bilang rombak. Bukan rombak sih, tapi pertimbangan buat rombak. Oke. Ya. Untuk player di Geek yang kita nggak tahu Benar. siapa. Ya kita aja yang nggak tahu nih Baloy percaya sama masih main apa enggak Baloyski. nih, ya kan? Baloy aja lagi fokus streaming nih Baloy kayaknya. main jangan Video, streaming. iya Baloy, video ini please. lagi up, jangan-jangan Bayla lagi streaming nih Baloy. Iya Ayo. bisa jadi lagi live stream mabar. Iya. Lagi hafal Pancasila. Hafal Pancasila Hafal juga mau jadi Pancasila. naturalisasi. Lagi hafal Pancasila ya. Mau jadi WNI. Oh udah mau pindah. Bisa langsung timnas sih bisa. Iya. Boleh Gemas. sih itu. Kalau Gemas. gua ya dari Geek Fam ya sama menurut gua lumayan mirip ya kan. Gue bilang unlucky kan. Karena ya itu sama mereka ketika udah ada line up yang sekarang akhirnya stick. Kan mereka dari dulu itu selalu ada satu player hilang, Nailnya hilang season 12 karena Iya. di season 12. Look-nya diambil. Selalu ada perubahan di sana lah. Akhirnya sekarang mereka bisa stay dengan line up utamanya. Tapi malah mungkin mereka kebiasaan dengan rombak malahan. Mereka kebiasaan dengan rombak, mereka jadi gak ngerti gimana nih kita nge-buildnya dari problem-problem yang udah ada. Dari dulu selalu ada kayak oke, kalau kita ada masalah, kita rombak, ada masalah baru, kita handle masalah baru. Kalau yang sekarang tuh kayak masalahnya masih sama yang season lalu. Tapi mereka jadi kayak lah bukannya kita udah fix gitu loh gue mikirnya ya. Terus itu sih kalau gue ya dengar dari waktu itu juga kayaknya dari STM ya. Dari STM yang Aboy sama Baloy main. Terus gue bilang lah lupa ya masih gacor kok bisa di regular season jelek banget gitu. Dan gue dengar-dengar dari banyak source kayak dari Cadera punya stream segala katanya juga dari coaching staffnya apparently mau player-playernya untuk nge-callnya jadi 5 call. Jadi semuanya bisa make a call daripada satu otak doang. Yang menurut gue itu fatal banget sih. Karena itu pemikiran yang kayak oke kita punya player selevel Onyx semua gitu loh. Itu kalau lu individualnya udah level gitu, udah sync-nya udah selevel itu, boleh lu semua orang bisa bikin call nih. Soalnya pada ngerti, pada saling mengerti. Kalau levelnya masih di sini ya masih harus nge-build. Apalagi di momen season ini di mana mereka out of form banget ya. Gops Aboy menurut gue out of form parah. Gue gak tahu kenapa itu. Soalnya Aboy dulu selalu konsisten. Gops dari playoff season lalu udah kelihatan lah agak ada mistake. Tapi dengan adanya out of form itu, ya semua bikin call jadi gimana. Makanya kayaknya bukan gak dengerin call, tapi mereka masing-masing bikin call jadi tabrakan. Itu kalau gue ya feelingnya kayak gitu. Tapi Terlalu kalau banyak kayak insight gitu ya. pasti ada alasan dari coaching staffnya dong. Kayak nggak mungkin coaching staff Mungkin. membuat Iya. satu rules yang nggak ada alasannya. Alasannya apa ya? Untuk Pasti semua karena mereka top player. 3 di season lalu. Tapi top 3-nya mereka jadi kayak ke limit di sana. Gak bisa push ke top 2, ngerti gak sih? Jadi kayak karena kita cuma dengerin satu, karena Baloynya juga gak bisa bikin play gede, karena dia fokus makro, mekaniknya jadi gak bisa fokus banget, makanya mati Oke. banyak. Jadi mereka kayak oke Baloynya kalau kita kasih space dikit gimana nih? Mungkin ya pemikirannya gitu. Make sense, make sense. Kalau dari gua Geek Fam gak konsisten kan. Iya. Menurut gua dari gak konsisten itu dari draft picknya juga sih Iya, yang sampai menurut itu gua benar. kayak Benar.
ngapain lu sibuk-sibuk cari Cistrat yang udah kita tahu metanya bakal ngarahnya kemana, terus kalian mainin support Juxin yang Rom. bikin kalah, mainin yang Oh iya, hero yang bener ya. aneh. Jushin Rom. Jushin Iya, Rom. Juxin Rom, Novaria Rom yang nggak perlu, even lu nggak perlu nyari itu loh gitu loh. Iya, Tapi iya. kalau lu play around meta aja dengan komposisi tim lu yang sebelumnya season sebelumnya itu udah kuat, kemudian lu nggak ada perombakan, itu udah bagus banget. Maksudnya bisa tetap konsisten. Ujung-ujungnya terakhir apa? Baru menyesuaikan meta. Baru juga ada main Lunox, baru ada main yang hero-hero Iya. meta gitu loh. Kayak menurut gua nggak perlu terlalu semangat untuk nyari cheese pick. Yang penting udah kita tahu Baloy HC kan. Udah itu dapat slot band 1 udah lumayan mengganggu lah buat coaching staff tim lain buat ngedrafting kan. Nah itu terlalu banyak coba yang mungkin sukses di Scrim ya. Kita pasti bilang, oh ini gue di Scrim pakai bagus nih, gue Scrim pakai bagus nih. Tapi kan lu nggak bisa samain ke turnamen. Turnamen kan orang lebih tahu kayak targetingnya kemana. Misalkan kalau di Scrim, oh biasanya kaget nih lawan S-Test. Kaget lawan S-Test gimana nih harus pakai team fight atau apa. Tapi kalau di sana mereka udah tahu targetingnya siapa. Kalau di MPL pasti udah lebih kompak lah untuk nge-shutdown siapa gitu. Apalagi ya mostly dia pakai super kan kena comeback juga kan, yang Estes kena comeback, terus yang main Novaria sama Duxin juga itu lumayan aneh lawan EVOS itu kebantai banget. Jadi ya terlalu pengen mencoba sesuatu hal yang event itu nggak fit ke dalam metanya gitu. Mungkin untuk yang explore ya, yang explore berarti coaching staff dong. Itu berarti harus lebih explore lagi sih, maksudnya kayak ini benar-benar bisa dipakai nih gitu, ini benar-benar bisa di-pick nih gitu. Nah waktu itu kan memang mungkin ada yang juga ngeluarin Lunox duluan, tapi emang dari playernya mungkin nggak terlalu comfort pakainya kan, padahal Lunox tuh meta banget. Iya, Kayak gitu. lagi enak. Kalun, Kalea Lunox sekarang. Kalu. Kayak gitu. Kalu. Dulu kan Kaja Lunox. Benar. Iya. Tapi nggak tahu ya, I don't know if this is true atau masih benar atau enggak. Tapi dulu tuh aku pernah dengar Baloyski tuh banyak apa ya, kayak handle drafting juga. Ya, still same Berarti- even on Scream, our Scream, STM also. Dia banyak banget insight-nya lah. Vokal lah, very vokal lah dia. Berarti message lo yang pesan itu berarti untuk coaching staff plus Baloy dong. Iya, Oke. kan coaching staff berhak untuk deny kalau memang itu salah dari Baloy. Dan memang kalau dia lihatnya nggak bagus. Berarti kalau kalian ngikutin Baloy, mending Baloy yang jadi coach gak sih coaching staffnya bro? Makanya kasihan Baloy juga ya. Iya, Kayak iya. mirip-mirip sama Albert tapi job desk lebih banyak aja. Iya, Kayak di tim udah Semuanya. menge-call, udah nge-draft juga. iya better Banyak. better Baloy jadi coach season depan sampai streaming kan bisa. Tuh. Apalagi dia masih cedera gak ya tuh tangannya? Harusnya enggak sih ya. Udah aman ya? Kelihatannya udah aman sih ya. Oke, that's good. Semoga Geek Fam bisa comeback Iya, season Geek Fam. depan juga. Dan kita masuk ke tim selanjutnya yang tidak masuk playoff. Siapa Untuk tuh? pertama kalinya. Untuk pertama pertama kalinya kali, iya. in their organizational history yang di peringkat 7 tuh izin, Izin, RRQ. Izin. Kita kayak M7 maksudnya. Bener. Tapi mereka emang peringkat 7 jadi Betul. izin. Gua kalau paniknya emang minum gua. Izin. Gimana nih RRQ? Banyak banget yang kira RRQ masih bisa nih ada chance untuk masuk playoff. Terus at the end ternyata karena perbedaan dari sistem poinnya dia unfortunately nggak bisa lolos playoff. Kita kupas dikit yuk tentang RRQ. Tapi ternyata prediksi Pak Ape bener sih. Iya ya, yang Iya kan? sorry ya. Dia udah sorry duluan, dia udah tahu masa depan. W Pak Ape. W W Pak Ape. Tapi Pak, kenapa Pak, sih kok tolong. dia bisa Iya Thank itu you udah sebelum- prediksi dibilangin. Gue gak tahu deh. Udah prediksi. Salah hitung ya, dia bilang salah hitung ya. Oh, gua gak tahu. Ada yang punya info, gua gak tahu. Enggak, dia tuh. bilang Di salah info stream ya, katanya. salah info. Oh, salah. gua kira dia udah Story-nya dia bilang prediksi. salah info. Kan biasa kayak ada prediction by MLPP, oh prediksi apa, dia udah prediksi kalau gak lolos. kayaknya nggak gitu deh konsepnya kayaknya sih nggak gitu ya. Kayaknya beneran salah sih, tapi Oh, gua gak tahu, gua gak ikutin itu. Salah ngitung kali karena Ya, mungkin untuk mungkin. some people kan the ranking system bisa confusing kan. bisa jadi ini. Gue juga sempat ke Juke juga sama standing. Tapi kalau gue kan kata untuk RRQ gue kasih stupid kan. Soalnya menurut gue ya memang beneran stupid RRQ-nya season ini. Kayak wah kalau bisa lebih lanjutnya idiot sih beneran. Karena Holy. gimana ya? Lu punya line up yang udah guarantee top 2. Ya. Ini line up guarantee top 2 gitu loh. Lu rombak hal-hal yang gak harus dirombak. Ngerti gak sih? Kayak apa yang harusnya dirombak? Lu rombaknya
malah yang gak jelas. Gue nggak make sense sana aja sih. Maksudnya itu Versik masuk tiba-tiba. Enggak gini, bukan masalah Versik masuk, Zunesh masuk, Rice masuk. Sebenarnya masalah sana, tapi kayak Darren Sutsujin bagus. Gue dari dulu udah vokal banget sih. Sutsujin adalah problem ketika lawan tim elit. Ketika lawan timnya kayak Onyx PH, final, Onyx ID di grand final. Ada masalah di sana ketika dia gak bisa menjadi clutch factornya untuk nge-carry. Tapi gak diganti sama orang yang gak pernah main MDL, gak pernah main MPL juga. Dairan yang orang yang ngangkat gak diganti dengan orang yang kita bilangnya cuma bisa carry kan. Kemarin jadi harus pakai hero playmaking. Gak bisa pakai hero enable kayak Gatot segala. Gak diganti sama Res yang memang lagi out of form juga masuk ke season. Dari Dewa, dari Onyx ya kan. Ya menurut gue stupid sih kayak. Mereka mau mencari solusi dengan bahan-bahan yang lebih jelek. Dengan resource yang lebih jelek. Jadi kayak gimana? Gue aja gak expect. Gue aja sampai akhir. Makanya gue gak bilang RRQ gak masuk playoff kan. Karena gue merasa tinggal diganti. Udah Sutsujin masuk, Darren masuk. Lu main kayak biasa lagi. Dan harusnya bisa menang. Harusnya bisa masuk playoff. Menang lawan Navi. Exactly. Kenapa mereka last match baru keluarin lineup terkuat mereka? Kenapa Versiknya masuk last minute? Kenapa ada Versiknya aja ngomong di interview kan? Gue cuman 1 hari H-1. Gue gak tahu itu beneran atau enggak. Tapi kalau beneran H-1 kan stupid anjir. Kayak beneran stupid banget. Kok bisa gitu? Lu ada Sutsujin masih sana, Dairen masih sana. Lu masukin orang yang udah inactive 2 season. Gue gak ngerti sih. Itu call dari siapa. Soalnya gue sama KB kan selalu trust Cascute kan. NMM. Feeling gue bukan Cascute NMM. Gak tahu ya. Gak tahu manajemen, gak tahu siapa. Tapi kalau Cascute NMM yang bikin move itu gue beneran itu wah sangat stupid sih. Gue agak turun dikit tuh kayak trustnya dikit kalau beneran mereka. Tapi ya itu menurut gue yang paling brutal. Karena mau meta ganti mau apa. Kalau lihat lawan Navi masih bisa menang kan. Bisa. Masih ngerti gitu loh kayak. Walaupun ya ada blunder-blunder segala. Rinsnya masih kena hate banyak segala. Masih ada. Tapi ya tetap aja kalau misalnya semua dirombak gimana mau perform. Dari Idok, Rins yang toh yang gak diganti aja. Mereka harus sinerginya ngulangin lagi kan. Harus di fix lagi. Harus dicari lagi. Terus diganti lagi, ada jungle baru, terus main sama Dairen sama Versik, main sama Rez sama Versik. Gue kayak aduh udah Tapi sih. kalian ada insider info gak sih kenapa RRQ starting lineup ya bukan yang Boleh kita ngomong tahu sini nggak? season lalu? Kenapa? Sejujurnya belum sejauh itu. Belum ya. Tapi kalau misalkan kita sebagai outsider, mungkin gue sebagai outsider gue bakal nyimpulin kayak gini sih. Mereka punya coaching staff ada 3 kan. Cascute, NMM, Rave. Oke. Gue bisa langsung nyimpulin aja kalau 3-3-nya ini benar-benar technical banget, in game banget. Gue yakin itu. Out game-nya ya. Out game-nya berarti yang gak nemu. Karena berarti mereka tuh kayak jangan sampai gini loh. Playernya kayak enggak kita kayak gak ada masalah, tapi kita masalahnya pas di in game aja. Berarti itu denial dong. Gak tau playernya, gak tau coaching staffnya itu denial berarti. Kalau misalkan mereka tuh ada problem. Ya menurut gue selama tim ada problem itu emang harus di solve. Secepat mungkin apapun itu problemnya. Dan masalahnya permainan mereka tuh jauh lebih buruk dibandingkan MSC kemarin. MSC kemarin tuh kayak masih oke lah, so-so lah menurut gua. Itu 2 kali top 2 roster diganti dengan player yang tidak lebih baik dari individualnya. Itu big question mark banget. Jadi kayak kenapa ya? Kalau dibilang kasihan ya gua kasihan banget Boy sama Cascute sama NMM sama Rev nih 3-3-nya gua kenal juga. Gua juga anyway belum sempat ngobrol sama mereka, cuma gua mungkin di belakang lah ngobrol tipis-tipis kayak ada problem ya. Kayak mereka juga bingung mau nge-solve problem yang mana. Karena kayaknya banyak ya. Iya kayak terlalu banyak dan ya jangan-jangan antar individunya ini ada clash tapi emang mereka ya itu denial playernya. Playernya denial, mereka ngerasa kayak enggak pas ditanya sama coaching staff enggak kita baik-baik aja. Padahal mungkin ternyata pas di game kan berbicara. Bohong lah kalau misalkan in game itu nggak bisa merepresentasikan apa dari sebuah tim. Ya AG lah nanti yang bakal ngejelasin secara teknikalnya ya. Kayak misalkan sebuah tim kalau misalkan selek kayak gimana. Kalau misalkan lagi ada masalah kayak gimana. Gameplaynya tuh kelihatan teman-teman. Tonton deh mic check terakhir RRQ. Kagak ada ngobrol. Banyak disensor itu. Gak tau disensor gak tau gak ada ngobrol ya. Soalnya itu gak ada suara sama sekali loh. Gue percaya sama tim kontennya RRQ. Dia kan selalu membuat suatu hype dan menutupi hal yang. Bener. Masalahnya pas lawan Navi pas tiba-tiba Varsharins ulti segala macem. Toy juga ketangkep Gatot itu gak ada ngobrol sama sekali. Itu ada KPI-nya. Tim kontennya biar bikin silent. Nanti pasti banyak yang komentar kok gak ada komunikasi. KPI konten, tim konten itu. Makanya gue bilang kasihan dari semua sektor. Buat ngejar view. Kasihan banget dari semua sektor lah pokoknya menurut gue. Ini tim menurut gue tim gede. Mereka juga punya fanbase yang gede. Ya kasihan aja sih kalau playoff. Iya.
Kayak menurut gue kasihan di merekanya. Makanya Top play- stupid gak sih? Stupid gak? Lu mau replace player yang udah proven sama player yang gak proven sama sekali. Iya. Gak main bahkan di MDL Tapi MPL. biasanya kalau pergantian roster ya, apalagi kan aku suka ngerjain interview yang loser. Pasti coachnya bilang ya itu emang hasil dari scrim yang kita Jawaban profesional. jalanin. Nah, itu kan jawaban Tapi itu iya, bener jawaban atau enggak? aman. Jawaban profesional. Jawaban Gua juga profesional. selalu begitu kalau interview Oh, gitu ya? losing. Iya. Belum pernah soalnya, belum sempet. Terakhir ada gue turun tangan langsung gue Iya. bacotin playernya. Udah Kan Anggi capek pernah gua. ngomong waktu di losing interview. Iya. Ya itu playernya kali kena mental. Lu Iya. lupa ya? Iya. Sama, tapi bukan Eternal, itu waktu itu Monica. Iya maksudnya dia pernah ngomong. Gue maksudnya. pernah ngomong Udah karena pernah biasanya ngomong. tuh coaching staff lebih ke jawabannya ya profesional. PR ya, PR train ya. PR-nya. Tapi aslinya gimana Ge? Kalau ngomongnya Asli mah. Itulah. Ya mumpung berarti RRQ sekarang yang kabarnya nunggu GOF ya. Yang kemarin kan ada desas Yes. GOF. Terus Jadi masuk gak sih mereka? M7 juga absen. GOF jadi Ya masuk gak sih? kita tunggu aja infonya kan. Kalau emang GOF masuk berarti mereka mungkin abis GOF bisa trial dan segala macam banyak player. Itu mungkin menurut gua waktu yang tepat buat kalian emang bener-bener rombak aja. Ya, kalau emang butuh, kalau nggak butuh ya silahkan ganti pemain dengan yang lebih baik. Emang ada player yang menurut lo harus diganti? Menurut gua dari awal season gua menurut gua nggak ada yang perlu diganti. Nggak Iya. ada. Bahkan gua waktu video announcement player RRQ gua bilang kayak, wih RRQ kayak di PHPH ya, kayak maksudnya nggak perlu ganti roster banyak-banyak. Gua kira gitu. Sama. Diganti banyak. Gue kira juga trust the process, ini ternyata masuk. Gue Berarti kira yang lapisan kena- doang ya. Iya. Yang kena itu yang di sosmed, si Farsa gitu-gitu berarti sebenarnya he's still a good player gitu. Menurut gue Rins ini overhated banget sih. Rins itu player ter-overhate yang pernah di MPL kayaknya ya. Menurut gue kayak gak pernah ada hate sampai kayak gini ya. Sebenarnya karena self-inflicted juga. Dia Sebenarnya ada sih dulu ada- zaman Brands. Oh Mr. iya, Bombastic. Iya, Tapi ini digoreng sama benar. beneran semua dan sampai sekarang lama banget Iya. menurut gue ya. Jadi lebih lama dan lebih ini juga. Dan sebenarnya bukan salah penonton juga karena dia memang ada ngomong yang sedikit salah Yang ya. memancing. Memancing yang nggak ada yang jago lah, kita salah sendiri gitu-gitu. Jadi masuk. Tapi menurut gue memang masih jago sih. Kayak kalau gue jadi posisi RRQ sekarang gue masih keep Rins. Keep Prince. Mungkin Kingdom masih banyak yang ini ya kayak oh Rins harus keluar, lihat blundernya segala. Tapi di peak dia top 2 gitu loh. Kayak itu di season 2 season awal dia loh. Artinya apa? Dia potensial tinggi. Cuman karena sekarang pressure-nya ada di dia jadi takut make a move, takut mistake. Kadang mau bikin move-nya jadi gak mikir karena udah gue harus membuktikan lagi. Jadi susah tapi menurut gue kalau didukung ini player yang punya potensial sih. Iya, sebelum KG, gue lupa ini. Berbanding terbalik sama Liquid waktu season 14. Mereka kan berangkat dari kegagalan. Naik ke MPL. Ya udah gue nothing tulus, gue udah Itu pernah season nggak lolos Yawi ya? playoff. Iya. Itu seasonnya Favian, Widi. Iya, Favian. Iya berarti yang Iya, Yawi iya. dikeluarin kan. Maksud gue mereka berangkat dari kegagalan nih. Berbanding terbalik sama Rins yang awalnya aja dia udah langsung juara MDL. Iya. Ya kan? Dia ke RRQ dia runner up dan segala macem. Terus akhirnya dia ke MPL juga runner up. Yap. Jadi sekalinya dia fail dalam keadaan yang di papan tengah, papan bawah, kayaknya dia belum bisa handle, dia belum tahu harus ngapain. Dia belum bisa nothing tulus gitu loh, kayak Iya. Favian Iron sama Jadi Widi yang pressure-nya malahan hurt dia. Ya? iya, pressure-nya ada di dia. Iya. Karena dia berangkatnya dari kesuksesan turun ke bawah berbanding terbalik sama tim Liquid season 14 kan. Masuk akal. Gimana kayak? Sebenarnya hampir semuanya diwakilkan ya. Tapi menurut gua RRQ itu sangat baik. Baik banget timnya. Baik. Diren mau pulang ke Medan, mau RKK dikasih liburan dulu, nggak perlu main MPL. Baik Regular kan? season ya. Regular season, lagi berjalan. Lagi Iya, minggu, baik 3 minggu banget awal, dikasih iya. liburan, pulang refreshing dulu, ketemu keluarga. Baik banget loh. Gua sih kalau gua jadi coaching staffnya kayak gua nggak bakal kasih Diren Iya. liburan buat nggak main di MPL berapa week gitu ya. Iya, 3 minggu kayaknya ya. 3 kayaknya. Oh, 2 iya. atau 3. Baik loh. Dimasukin rest biar Diren bisa refreshing dulu gitu. Terus Susujin lagi mungkin bosan main Mobile Legend dikasih waktu buat main Valorant terus. Baik loh. Mana ada tim kayak gitu, gua dulu aja Susujin main Valorant mulu gua marahin. Gak boleh main Mobile Legend. Cuman kadang dia ya sibuk ngelita aja. Mobile Legend bener tapi ngelita gitu. Iya. Baik RRQ. Gua iri punya tim e-sport kayak gitu, gua mau join. Kok baik banget ya? Gi? Baik kan? Kok baik banget ya? Baik Gue baru sadar banget. juga ya. RRQ, Iya. welcome RRQ. Iya makanya gue baru sadar makanya ya. kenapa mungkin Sesujin lagi seneng main Valorant. Kan kata Pak Ape dia udah selalu main Valorant, ada di story kan. Iya. Terus ketika main lagi melawan EVOS menang. Gila gua gak expect. Nah berarti emang Valorant kan works buat Sesujin gitu loh. Nah, terus datanglah
Junes. Lu gak tahu juga dia siapa. Junes saha gitu lah. Nah dikasih buat gantiin Susujin yang lagi demen main Valorant. Ya biar Susujin refreshing lah. Diren juga refreshing. Baik banget gila. W, RRQ. Iya kan Kingdom juga bilang. Iya, tapi Kingdom itu juga aneh sih. bilang kan. W, Oh Diren gak bisa main karena pulang Medan. Lagi di Medan lagi refreshing. Sampai ada Kali isu lagi ini ya, RKK. sampai ada isu BTR Diren. Itu gua tahu kalau isu gitu. Mungkin Mirko tahu. Semuanya tahu di belakang layar. Coba menurut Oh. Mirko KB. Eterna baik gak RRQ? Baik, terlalu baik itu ya. Baik kan? Udah kayak plan seasonnya tanpa dia. Iya, karena memang gini loh Mirko kan udah capek MPL terus IWC panas-panas juga ke Riyadh gitu loh. Dia Iya, dikasih bener ya. liburan lah, Bener, biar nggak terlalu stres juga. Kan season ganjil kan, Vacation ya. ya season ganjil kan prize pool lebih gede daripada M series. M series mah nggak perlu. Orang MSC ya. RRQ aja udah ada internasional kan. Kan tadi gua udah bilang Apa yang- SCOC. SCOC. Udah punya, jadi nggak apa-apa Catat lah. ya, guys. Kan sembarangan kalau sebut lokal gila kalian ya. Sorry dah Ge. Iya Jak, lu kemarin lagian. Tapi kan gak lolos playoff Ge. Oh gak apa-apa, EVOS juga gak harus playoff. Tapi at least ada piala internasionalnya. Gila ya. RRQ bener. juga Damn. ada, jangan salah kalian jangan lupa. Nah, oke untuk Rins. Gua kemarin sempet nonton Idok lah, lebih tepatnya Idok. Iya, iya. Iya. Wah, Gila itu yang wah. udah dia sakit, Udah gak bisa keep- nge-cast. keep Idok. Our scream. Idok, apa ya jual aja lah. Kayak EVOS. Sumpah gue sampai ngomong Cel di streamnya. Pak Iya, Age, Idok Pak Age. Udah bukan Pak Ape, Pak Age kan soalnya. Jadi Oke. Evos. Oke. Pokoknya Idok the most apa orang yang harus dipertahankan lagi ya. Iya, tapi Gila, karena kita goreng gini jadinya terlalu mahal. Enggak dah, Pak Ape, Idok gak terlalu jago kok. Nah, Turunin harganya. biasa aja ya, biasa aja ya. Kalau sampai dilepas gua ngerti sih sebenarnya. Iya sampai kalau dilepas. rombaknya idoknya yang keluar sih wah. Waduh. Itu udah bukan stupid. Udah stupid idiot itu. Jadi pressure Jadi buat double. Pak Ape Ah, sekarang. pressure Udah bukan gini, Ge, stupid, jadi bukan pressure. idiot, stupid idiot. Kalau idok keluar sih wah udahlah. Wah, Sekarang gila. jadi pressure Pak Ape. Buka medsos, MLPP. Aduh, gua pengen jual tapi ini begini ngomongnya kan jadi lah. Aduh, oke. Emang Kalau Pak Ape suka ke dampak sama omongan-omongan Iya orang kan gitu? dia selalu menanggapin live stream. Kalau gue jadi asisten Pak Ape, gue tuh Gua punya kira itu cita-cita. cuma gimmick-gimmick Loh, doang. gampang MLPP ke notice kan waktu itu Pak Ape juga Clarif yang Yang KB lokal. ngomong lokal. Oh, Iya. iya. Berarti dia nonton sebenarnya. Begitu. Hai Pak Ape. Halo, Iya Pak Ape. Eterna, Halo, Eterna. Pak Ape. Gue mau kasih tahu Eterna. Gue kalau dipilih buat masuk RRQ, gue ada satu kerjaan. Gue mau jadi coaching staff. Maunya apa? Asisten Pak AP. Asisten Jadi Pak ketika Ape. dia mau Ngapain start tuh? streaming, gue pencet stop streaming. Pak jangan Pak, sabar Pak ya, tim kita lagi jelek gitu. Nanti aja live-nya Pak ya, gitu. Gue tukang pencet stop streamingnya. Nah, mending Bapak main Roblox aja mancing sama gue gitu. Nah, kita ngobrolin soal pancing, soal Megalodon gitu kan. Nggak Jadi usah- Steam Real, Deck. real. nggak ya. usah soal Mobile Legend. Bro. AI Steam Deck. Iya, Bro. gak usah ngobrol sama Mobile Legend, kita chill mancing aja. Aduh, refreshing. oke. Gak bisa mancing asli, mancing virtual. Kayak gitu loh, itu cita-cita gue gila. Pengen banget gue jadi asisten Pak AP. Tuh Pak Ape mungkin ada kerjaan buat Iya. Age. Ape. Gitu, tukang pencet stop stream. Age, gue hari ini mau live. Oh iya Pak, jam berapa ya Pak ya? Dia kan di rumah kan, ntar gue langsung ke rumah dia sebelum itu. Pas dia pencet start, gue harus pencet stop. Soalnya Biar aku nggak nggak banyak tahu ya, trouble. gue selama ini kira cuman gimmick-gimmick aja, kayak biar dapat engagement gitu loh. No, dia serius, Pak Ape serius. Nah terus kalau untuk Srins, Srin. Serins. Esrins. apa bedanya Esrin sama Cerins ya? Cherins. Cerins. Oh, Cherry, iya. cherry. Cherry. Nah, lebih jago Rins Midlandernya lah. ini, Bigatron Oh. Palembang. Lebih jago Rins. Cuman menurut gua Rins ya harus menjadi Nino aja sih. Nino kan overhead juga. Bahkan sampai kayak player-player di tim lain juga shout out soal Nino disuruh pensi lah sama Aaron. Gue masih inget. Kayak kenal tuh. Gitu-gitu. Ya cukup tahan banting aja sih dari publik. Dari publik hujatan ke dia atau apa. Ya jujur mainnya gak terlalu bagus untuk gamblingnya kemarin terakhir. Yang Parsa ke Valen itu terakhir kan game penentuan Tanpa karena flicker dia. ya. Tapi orang nyalahinnya kayak si ke arah siapa tuh itu Toy. Toy gak lihat Gatot di belakang. Gimana cara ngeliat Gatot di belakang orang fokusnya ke Rins kena damage gitu loh. Maksud gue kayak ya gerakan tambahan yang tidak perlu dilakukan oleh anak-anak yang masih muda lah. Yang bisa sebenarnya masih bisa diperbaiki. Secara mekanik, secara apa dia masih oke kok. Mungkin kondisinya lagi ke pressure tadi yang Mirko dan KB bilang. Mentalnya lagi kena jadi kayak gue gak boleh bikin salah nih. Takutan malah jadi mau coba gambling hasilnya jelek malah kena hujat gitu. Jadi kayak Nino aja. Main saya kayak Nino aja. Menurut gue
iDock Range masih tetap sepaket sih. Masih tetap bagus. Selama ada iDocknya menurut gua timnya masih bagus sih. Ya terserah lah kata rumor Pak Aji itu mau ganti ada 2 PH atau 3 Indo kan terserah. Gua gak tahu, yang penting menurut gua iDocknya yang paling penting. iDock is the key. Tapi iDock tolong jangan jadi Mbappe setelah dipuji kayak gini ya. Tetap harus slow profile. Berapa Ge emang? Hah? Berapa? Gak Sepaket? tahu ya. Jual gak Mbappe. Kali aja Liquid mau beli. Kan kali aja. Tapi katanya Mbappe keluar PSG, RRQ juga. Itu siapa yang ngomong? Kurang gila, ajar. Gak jadi. Zunes Siapa kata- Mbappe? Siapa Mbappe? Zunes Tahu kata- deh. Siapa Mbappe? Kayaknya mereka referring to Skylar waktu itu. Oh iya. Makanya Skylar ngomong kan di what a finals news. MVP. Gue gak ngikutin sih. Dia di finalsnya ngomong kan di interviewnya. Iya, di final. Di Skylar final yang habis menang ngomong. dia bilang kayak iya ada yang ngomong ini jadi itu. Oh gue gak ikutin Oh, sih. aku pernah baca komen kemarin. Apa tuh? Komennya Arcadia Oh my keluar god. RRQ Arcadia, juara. Brusco. Keluar RRQ Brusco. juara. Skylar. Skylar. Siapa lagi ya? Skylar. Ada satu lagi selain Skylar. Ada 4. Adi. Adi. Adi, Ya. Albert juga gak sih? Albert. Termasuk Albert di lah. Onyx meskipun cadangan waktu Iya itu ya. masih juara. Ya. Berarti nanti saatnya gue coba masuk Cocok RRQ. Habis itu gue minta Pape kick gue. Kali aja gue juara ya. Akhirnya. Oh, what a teori. Balik ke Evos. Iya, Eh, what a tapi lo theory. pernah Balik megang ke BTR piala gak gak sih? sih? Pernah ISF doang. Tapi MPL? Belum. Three-peat runner up. 3 kali It's runner okay. up. Ya. You can come back. Ya nanti masuk RRQ dulu. Habis itu gue minta Pape nge-kick gue. Baru Oke. pindah tim lain. Nanti tim lainnya yang juara. Sir. Yeay. BTR kah? Again? Kok BTR Edsel kah? di backstage? Janganlah di playoff tuh backstage. Kok Eda di luar aja. Di stream sama Van Dijk. Mana? Nah ini nih. Oh Be, apaan tuh Be? Tar gue pause dulu. Nih ini nih momen yang gak mau gue lewatin nih Ge. Kalau misalkan lagi analis kayak gini nih, momen-momen kayak gini yang bisa sambil gue lingkar-lingkarin soalnya nih. Oh lu kok bisa detail gitu Be? Loh. Emang bisa analisis di sini langsung? Bisa dong Ge. Ini kan gue pakai Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Layarnya udah gede banget. Terus enak banget nih. Kalau misalkan buat gua nih misalkan mau ngeliat detail, zoom in, zoom out. Apalagi kalau misalkan mau coret-coret. Tinggal pakai S Pen aja. Oh awalnya gue kira ini laptop Be. Wah ini dia. Salah lu nih Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Oh ini bukan device sembarangan Be. Bukan device sembarangan, ini aja namanya S Pen. Udah kayak midliner jago, depannya S. Ini responsif banget gak sih Be ininya? Responsif banget ya, ini S Pen-nya udah yang paling terbaru. Oh. Jadi desain heksagonal gitu nih, misalkan kita pas lagi pegang, nyatet-nyatet itu gampang banget, lebih terlihat natural. Canggih ya, canggih ya. banget, bisa nempel banget kayak gini nih. Wih, canggih banget, jujur ini canggih banget. Tapi ini lag gak sih Be kalau buat multitasking sambil nonton replay gitu? Kadang punya gua tuh nge-lag gitu loh. Ge, ini device yang cocok banget buat kita yang multitasking. Gua bahkan nih nggak cuma nonton, gua sambil nyatet buat analisa. Gua sambil main MCGG di sini. Wih. Makanya di Samsung Galaxy Tab S11 Ultra ini cocok banget Ge, buat orang-orang kayak kita. Soalnya udah dilengkapi dengan prosesor 3 nanometer. Waduh, kurang apa lagi coba? Cocok banget ya buat lu yang main MCGG, yang nge-breakdown MPL, semua tinggal buka tutup tab, pause, Iya dong. replay, coret-coret juga bisa pakai ini ya. Bisa S Pen, ya kan? Apalagi nggak bakal mungkin nge-lag Ge, lancar banget di sini, ya kan? Nah buat lu juga nih, ya kan? Mungkin kan lu kan kerja sendirian mulu nih biasanya. Iya. Nah, lu butuh yang namanya asisten. Ah. Di sini udah lengkap banget, Ge. Ada namanya Gemini Live. Oh Gemini Live, apa itu Be? Ini adalah ya sebuah fitur yang dimana tuh lu tinggal langsung aja pencet yang namanya tombol AI. Jadi nanti misalkan lu pengen menyimpulkan sesuatu dari data yang lu punya, itu gampang banget dipakai sama Gemini Live. Woi, berarti gila banget ini ya, lu bisa riset cepet juga pas lagi perjalanan. Tinggal buka tab terus langsung tanya ke AI-nya tadi ya. Bener banget. Dan buat yang kayak gue kan kayak misalkan butuh yang workspace-nya lebih luas ya, tinggal aktifin Samsung Dex aja. Apa tuh Be Samsung Dex? Masa lu gak tahu Samsung Nggak Dex? tahu gua, Be. Buat teman-teman yang gak tahu juga Samsung Dex ya. Jadi layar tabnya ini bisa nyambung ke monitor. Tinggal drop aja, drag, drop. Abis itu udah. Monitor Diantar bioskop. aplikasi. Wah, monitor bioskop boleh. Kalau misalkan ada colokannya tuh ya. Sama komputer juga bisa. Jadi lu bisa kayak seolah-olah kayak hanker gitu gitu. Wih, Kerjanya. canggih dong. Canggih, tek gitu Oke, kan. oke. Karena tinggal drag and drop aja. Sesimpel itu kalau kata Coach Adi. Dan bikin breakdown itu jadi semakin gampang dan semakin lebih efisien. Jadi lu tahu nih, Samsung Dex. Makin lengkap dong nih. Iya. Iya dong. Ini sih bukan tablet biasa, bukan kaleng-kaleng ini mah. Wah ini mah udah bukan kaleng-kaleng teman-teman ya. Ini ada tab yang luar biasa. Kalian jangan sampai ketinggalan makanya. Untuk dapetin Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Apalagi ini udah gede, ringan nih.
multitasking ngebut, apalagi ada S-Pen yang satisfying banget nih. Wah, berarti gue harus punya dong, Beh. Buset, bukan cuma harus punya, kalian harus punya banget. Ya harus punya sih, tapi kunjungi toko Samsung terdekat ya, jangan kayak begitu caranya tuh. Ya oke, kayaknya Iya. kita udah saatnya Cukup. maju ke next topik kita atau Iya. next segmen kita, yaitu tim-tim yang masuk playoff. Yo, iya oke. Tapi kita mulai dengan satu kata lagi. Oke. Eterna juga tapi kalau gitu kalau playoff. Iya kalau Iya dong, kalau Oh. playoff, kalau playoff. Kan aku host, aku Biar cuma adil. memadai Ya, aja. aku biar tahu aja referensinya. Iya. Ya, 6 tim. Kita start sama Navi. Navi. Goreng. Kurang. Goreng. Oke. Inconsistent. Inconsistent. Hoki. Hoki. Oke, kita lanjut ke Dewa. Hey, you. Hah? Navi. Enggak. Aku nggak ikutan. Kata buat Navi nggak ada. Aku nggak kata ikutan. buat Navi. Kata buat Navi. Kata buat Navi. Kecewa. Oke. Kenapa gue jadi ikutan sih? Lanjut Dewa. Unlucky. Gak beruntung. Oke. Decision. Deny. Deny. Menarik. Lanjut. Dewa apa ya? Kalau Dewa menurut aku kurang. Oke. Kita lanjut ke tim selanjutnya, BTR. Choke. Udah tahu gua, huruf depannya C pasti. Playoff. Oh gua 2 kata deh. Boleh ya request 2 kata ya. Boleh. Khusus Age Ivos boleh. Eman. 2 kata lucu katanya. Kata lucu. Kata dong. lucu. Sampai sekarang lu kalah sama Evos kalau di playoff. Eman ya. Pasif. Pasif. Kita lanjut ke Onyx. Bukan, Evos. Iya, Evos dulu. Evos dulu. Evos. Albert. Danger. 2 kata kayak gua. Stop fighter. One dimensional. Oke, next alter ego. Alter ego. Kalau kata Delwin, hoki. Surprising. Diambil. Translate. Mengejutkan. Hiju Mage. Hiju Mage. Hiju Mage. Ya, Hiju Mage. Image. Mengharukan. Oke, last but not least. Semuanya udah kan ya? Onyx. Onyx. Tinggal Onyx kan? Iya. Oke, Onyx. Expected. Iya. Semuanya gak sih udah expected champion. Nah whatever lah. Udah pasti. Iya. Mbappe kan. Mbappe satu katanya. Mbappe, Aku juga Mbappe. expected sih. Expected tapi sangat disayangkan. Tapi kita lanjut. Untuk mengupas lebih detail dari tim Navi duluan. Jadi gimana nih Navi? Siapa yang mau mulai? Navi ya kalau gua itu seharusnya slotnya punya RRQ sih. Iya, Kalau setuju. kata Kingdom, RRQ lebih layak di playoff. Setuju. Kalau kata Kingdom, begitu. Atau ya gue ngerasa di playoff agak kurang banget sih. Kayak gue even restream sama KB. Iya. Panas-panasan, kita udah bela-belain restream Navi panas-panasan di Iya, festival. ya. Berharap Navi yang fansnya tiba-tiba rame banget Iya, rame dateng. Mendukung mereka tapi kayak ya terlalu cepet aja gamenya gak sih 3-1 ya. 3-1 kayak gue gak bisa ada ngelihat apa-apa. Fanny juga gak perform. Baik banget lah menurut gue. Tapi ya wajar juga sih karena kan dia lawannya runner up kan. Alter Ego kan menang juga. Jadi mungkin gue ngikutin kata Kingdom sih. Gak Kingdom gak beras ya. Jadi harus ngikutin beras gue. Padahal gue butuhnya Ferrari bukan beras. Ya harusnya slotnya punya RRQ sih. Iya. Kalau kata orang. Kayak gue lebih setuju itu deh kayaknya. Nah gue gak banyak komentar sih Navi ya. Lanjut. Gue setuju sih kayak memang itu kelihatannya lebih layak RRQ juga. Mereka cuma butuh 1 game doang kan. Ya sebenarnya itu juga masalah RRQ juga lawan TL masih eksperimen, masih pakai Versik, masih pakai apalah segala. Itu makanya gue bilang stupid. Soalnya mereka harusnya masuk playoff masih RRQ. Navi ya sebenarnya yang gue bilang dari awal season sih yang kayak
Andori Ukir masuk. Ini tim udah pasti masuk playoff. Yes. Tapi ya gitu doang gitu loh. Gue yakin mereka masuk playoff. Cuman di playoffnya gimana ya nggak tahu. Soalnya Andori Ukir kalau untuk season pertamanya pasti masih biasa aja sih. Maksudnya mereka juga sebagai import bukan kayak yang Kyrie, Baloiski yang dulunya udah peaknya di mana gitu kan. Mereka di sana juga di Omega masuk playoff dan gitu. Iya. Jadi masih butuh penyesuaian pasti untuk timnya. Masih butuh penyesuaian untuk Ukir sama Andoriu juga. Andoriu yang menurut gue kayak what happened sih. Di awal-awal kayak gue kayak oh mungkin gak biasa aja ini anak pinter juga, jago banget pakai Haya, pakai Isun Shinnya kayak wah kok pinter, kok lumayan nih maksudnya bisa bersaing dengan top jungle Indo. Tiba-tiba di akhir seasonnya terus masuk playoff tuh kayak apaan nih, kayak dia selling banget nih lawan siapa ya yang Isun Shin skill 1 miss itu lawan ada EVOS. tembok lawan EVOS ya. Lawan EVOS. Miss tembok gitu, miss ngedash banyak banget. Ada Kayaknya- klipnya itu Mirko Iya. katanya settingan. Iya makanya gue kayak Bayar berapa Androyu? jujur gue sambil nge juga gue kayak ini sih aneh banget sih. Mainnya udah beneran kayak settingan bener ya, gue kayak aneh. Tapi selain dari itu ya timnya juga memang kayak masih baru banget lah, mungkin inexperience ya. Apro juga kayak di playoff wah turun banget, nggak tahu mereka ya inconsistent Sebelum makanya ke gua KB bilang. lah. Gue ada mau ngomong sesuatu sama KB ini. Kita berdua. Kena karma deh Be. Kena karma. Oh. Karena bilang jungle Jelasin. Indo. Jungle Indo. Iya. Ya, jadi Andoriu pernah bilang katanya jungler Indo tuh nggak ada yang jago selain Kyrie, Iya. alias ya jungler PH lagi sebenarnya. Cuma ya di playoff beda ternyata. Main Fanny-nya juga lumayan gampang tertangkap ya di playoff, sangat disayangkan. Bermain hero yang penuh akan resiko dalam keadaan yang lagi imbang, nggak menang-menang banget juga. Terus gue juga ngelihat, wih jadi pakar ekspresi jadinya. Gue kayak ngelihat ada sedikit kekecewaan di wajah Coach Aldo sih. Mungkin gak sesuai ekspektasi mereka kali ya. Dan waktu di awal MLPP gue pernah bilang deh, waktu di awal banget ya, awal musim ini gue bilang hati-hati buat Navi, gak semua PH tuh bagus. Gue pernah bilang kayak gitu dan menurut gue kalau emang Navi masih mau mempertahankan Andoriu Ukir berarti ya pembuktiannya di mereka. Kayak nanti musim keduanya gimana, kalau ternyata musim keduanya masih jadi mid table ya mungkin harus mencari tim yang komunikasinya pakai Tagalog lagi menurut gue. Oke. Atau mungkin ya Navinya cari pemain PH-nya yang lebih yang selain mereka gitu, yang bener-bener udah ada di atas mungkin klasmennya. Karena gue pribadi ngerasa ya Afro tuh udah bagus banget gitu loh. Di regular season udah improve banget. Tapi emang di playoff dia kayaknya ya panggung baru lah ya. Namanya juga player MDL ke MPL. Ya. Walaupun dia bisa ngimbangin di regular season tapi kan itu panggung yang berbeda. Dan terlalu banyak misplaynya aja sih. Terlalu banyak misplay yang fatal banget dan lu dipunishnya sama Alter Ego gitu kan. Yang dimana Alter Ego early game-nya udah bisa punish mistake pasti snowball lah. Saya bahkan di final match dia tuh lawan RQ kan. Iya. Kayak gue nontonnya, maksudnya gue juga knowledge-nya terbatas lah, nggak sedalam kalian juga. Cuman gue nontonnya juga kayak adu blunder gitu loh, mereka Iya. berdua tuh. Exactly. Hoki Rinsnya buka ulti di depan. Kalau enggak itu RRQ Rinsnya yang masuk baik playoff. itu. Rinsnya baik ya. Berarti RQ baik, Prince juga baik ya. Iya, RQ baik. Tim baik. Oh. Kalau kata orang lain kan tim bukan baik ya. Ya. Tim yang gak baik. Nah, kalau gue bilangnya RQ tim baik. RQ tim baik. Beras, Tapi beras. Shive gimana Shive kemarin performance-nya menurut kalian? Ya, kalau dia Gak kelihatan sih gua. iya nggak kelihatan sama sekali, kayak oke aja, masa Ya. base sangat normal, safe quote laner. Dari dulu memang dia Shiva itu playstyle-nya safe sih, memang butuh timnya yang step up. Jadi makanya kalau gue jadi Navi, personally kalau Apro mungkin bisa dikasih waktu lagi. Kalau Shiva kayak kalau metanya masih fighter ya susah sih. Soalnya dia itu memang MM banget kan, safe play-nya itu memang bagusnya kalau Harris. pasif mainnya MM. Kalau misalnya udah masuk ke fighter, wah udah susah sih kalau kayak gitu. Jadi Masalah apa yang laning. harus di-adjust sama Navi untuk season depan? Mungkin kalau emang cocok-cocokan kali ya. Gak tahu cari player yang cocok aja gitu. Sama Pelapis playstyle-nya atau pelapis iya. Jadi kayak Pelapis mungkin gold Kars juga boleh. butuh pelapis mungkin, gak tahu. Iya, Kars kenapa drop ya? season Iya, ini gue ya? kayak ngerasa Kars udah balik lagi ke EXP nih. Tapi kayak dia beda banget performanya sama waktu di RBL dulu. Iya. Dia Kayak dulu waktu di shine RBL banget. kan dia, wah gerakannya sih gokil. Apa jangan-jangan selama ini karena waktu di RBL dia ada Swallow, jadi ya Swallow-nya yang nge-call. Swallow Audi ya. Iya, Swallow Audi. Mereka berdua berani nge-call, berani bikin gerakan-gerakan beresiko. Jadi Karsnya lebih kelihatan yang lebih bersinar. Jadi Ada misplaynya dari space. dua mereka ini. Kayak gitu. Ada yang punya pendapat berbeda? Ya at least
Navi berhasil ke playoff lah. Iya benar. Iya. For the first time. Gak 0-16 lah. That's good. Udah That is good. improvement besar 0-16 playoff. Ya dan gua bangga sama Navi karena ketika mereka 0-17 pecahnya sama Bigetron. Yes sir. Emang The Streak baik Breakers. tim yang lebih baik kayaknya. Siapa? Bigetron. BTR Jadi juga. nih, iya, TL, Navi, Onyx, semua streaknya diakhirin sama BTR. Iya. My God. Gak tahu itu win streak atau lose streak ya. Streak lu streak, Sama-sama yang penting semua streak. masuk lah, Oh, masuk lah streak. semua. Itu lagi GB api TikTok dia. GB api TikTok jadi ya. Oke. Let's go. Tapi ya berarti at the end of the day Navi tetap improve dalam segi masih improve standings dan semoga kedepannya bisa lebih Yes, improve I hope lagi. so. Pak John, Nomination. Amin amin amin. Pak John dan Aldo. John. Ya. The handshake guy. Yes. Yes. Oh iya. Sama untuk bapaknya Cars Mr. Wijaya. minta piscok lagi dong. Minta Lah. piscok tuh. Kalau dia top 2 next season baru dikasih piscok. Benar. Iya, nunggu top 2 ya buat Iya, piscok. tunggu top two. Thank you Om, love you. Oke, let's move on. Kita masuk ke Dewa United. Gua dulu deh. Gak banyak wah. Dinai udah lihat Granger begitu ya lawan EVOS. Seneng banget dikasih challenge playernya. Wah arti sih. Tapi ya not expected juga Dewa bisa kasih perlawanan saat bagus ya. Meza ya bagus banget. Mungkin karena mereka dari gue lihat ya segi drafting doang sih problem Dewa. Mungkin kalau Dewa dikasih drafting yang lebih bagus ya mereka mungkin hampir bisa ngalahin EVOS sih di playoff kemarin. Karena memang gak jauh beda level permainannya gue lihat. Even sebelum masuk playoff juga kan meskipun EVOS pakai Sorizo ya. Itu kan juga kalah kan si EVOS-nya. Menurut gue bagus sih Dewa ini sebenarnya. Untuk next step-nya mereka mungkin gak perlu ganti kayaknya. Keep on the roster menurut gue masih bisa middle table sampai top table sih kalau mereka emang gak ada slack ya yang yang kita tahu lagi meta itu slack-slackan gitu. Meta ya, Ya. slack ya. Ya paling untuk dari drafting atau apa mungkin dari coachnya mungkin perlu di-improve aja karena maksudnya masa nggak kelihatan sih itu orang udah se-OP itu pakai hero itu gitu masa nggak di respect gitu masa masih dikasih ya nggak at least dinaik pick lah kalau emang mau lepas gitu. Nah paling di situ doang sih kalau menurut gua force Erlannya main fighter kek kalau emang maybe jago main fighternya. Nah itu kalau gua Dewa sih ya unpredictable lah. Ya, cuman kurang dinaik pick aja. Dinaik pick, Oke. ban, drafting lah menurut gua. Menurut gue malahan gue suka banget draftnya. Cuman ya memang kalau lawan EVOS harus respect Ya. itu doang. Tapi masuk ke playoff gue udah bilang kayak gue nggak sempat upload predictions ya. Tapi kayak opini gue tentang Dewa itu draft udah pasti menang. Itu sepercaya itu sama Coach Wright gue. Iya, Gue iya. suka banget sama draftnya di regular season di akhir-akhir sampai playoff pun gue suka yang Joy. Wah gila Joy Iya, XP Joy. Ventures. Ya, Joy. Gue suka banget dan itu mungkin kayaknya buat mereka alasan mereka lepas Granger ya kayak oke, kita bakal counter pakai Joy dan sebenarnya works game 2. Makanya gue kayak oke lah kalau mau lepas lagi masih make sense dikit karena mereka udah kayak mungkin nutupin Erlan sebentar ya. Tapi abis itu ada peel kan, ada hero kalianya, ada hero apa muncul itu udah susah lagi tuh. Masalah gue itu decision making sih kayaknya untuk Dewa. Gak tahu kenapa ragu-ragu banget Mueza. Dulu itu yang bikin Mueza keren di Geek Fam Junior, di MDL, bahkan di season awalnya yang Dewa itu kayak dia tuh berani udah. Sekarang gak tahu kenapa kan ragu gitu. Dia ragu bareng sama Okta juga ya. Okta di playoff dari most improved player yang gue juga vote-nya Okta. Iya. Harusnya Alex sebenarnya by the way. Tapi gak di-nominate. Gue vote Alex for sure. Tapi ya Oktanya turun banget di playoff. Kayak sama ragu-ragu. Hero-nya mungkin gak dapat juga ya. Lunox kan di respect terus ya. Tapi ya gitu. Menurut gue decision makingnya aneh. Gak boleh ragu-ragu sih kalau mau sama Okta itu. Kalau enggak satu timnya kena. Ini mid duo penting banget di meta sekarang. Ya Dewa unlucky sih. Draft banyak kok ya. Draft yang bagus sebenarnya. Cuma mungkin ya respect bandnya aja kurang. Karena mungkin mindsetnya kan kita bisa lawan. Iya. Iya. Mungkin mindsetnya kayak counter gitu. ya. Iya. Tapi dia lupa kan kalau Joy-nya itu bisa ditutupin Bisa juga. ditutup juga benar. Itu dia. Jadi kayak Joy EXP yang jadi jawaban. Ternyata malah ditutup gitu kan. Joy-nya sendiri mati sendiri. Terus juga ketemunya sama yang model-modelan yang bisa ngelawan. Hayabusa gitu-gitu. Apalagi di game terakhir sih ya menurut gue unlucky aja di Iya. game terakhir karena mereka kan bawa Kadita kan waktu itu kan. Sebenarnya tujuannya main Kadita kan bersiapapun lah mau depan mau belakang itu dia bisa di burst. Tapi kalau depannya aja udah gagal berarti udah ente emang gamenya. Makanya di situ dia udah fail banget sebenarnya. Dan
paling mental panggung sih. Kayak menurut gue yang punya mental panggung kayak maybe loh. Dia bagus banget loh diem-diem. Kin Ray juga bagus Mungkin Ray sih. ya paling Ray dia di momen-momen akhir cukup sayang kayak dia sampai nangis gitu kan menurut gua. Dia emang udah nunjukin Iya, banget, iya. udah nunjukin banget. Cuma ya menurut gua emang ada beberapa permainan yang kayaknya Dewa tuh lepas gitu loh. Maksud gua kayak Ray emang bagus tapi Bagus. ketika emang dia lagi megang gamenya. Kalau dia nggak lagi megang gamenya dia kayak wah lepasin objektifnya banyak banget, lepasin keuntungan Dewanya juga banyak banget. Menurut gue ya Dewa tinggal stay sama roster ini. Kalau emang butuh pelapis nggak apa-apa, tambahin pelapisnya. Tapi jangan terlalu banyak ganti yang roster sekarang nih. Karena roster sekarang lumayan menjanjikan. Ya. Iya. Tinggal gimana mereka nanti solving problem aja di bagian apa ya? Di bagian playoff sih menurut gue. Kayak mereka udah nemuin kok celahannya. Cuma kalau misalkan nanti ternyata di playoff masih sama, masalahnya masih demam panggung atau segala macam ya baru itu menurut gue boleh sih dipikirkan baik-baik. Oke. Dan Dewa kan juga pelapisnya lumayan bagus ya Spencer. Iya. Ya sih. Iya benar. Spencer Mid laner bagus loh. depannya Spencer. nickname-nya S. Iya. Calon jago tuh berarti. Karena waktu Spencer. musim pertama terbukti dia emang lumayan bisa gendong. Berarti garis besarnya adalah drafting yang band-bandnya itu Ya, harus dinanya, respectnya. dipoles sedikit Iya. sama decision making Di respect gamenya. dikit aja. Oke. Udah close Oke. banget loh. 3-2. Close banget. Let's go next team. Apa itu? Pick a track. Apa? BTR. Oh, tim Tier S. Aduh. Kenapa ya BTR every playoff kayak gitu mainnya? Iya. Nawamir. Ini aja Why? gue udah nggak bisa ngomong kayak salahnya full di draft, salahnya full di apa, nggak ada pinpoint issue gitu loh. Soalnya kayak draftnya ya walaupun mungkin orang-orang mikirnya kayak lah itu nggak respect di game 3 ya kan game 1 game 2 nya udah respect tetap sama ngerti gak sih? Jadi mereka mau mencari hal beda pasti. Game 1 game 2 juga early game udah menang. Udah sesuai sama draft, udah sesuai sama yang regular season. Kalau lihat regular season draftnya ya kayak gitu loh. Ya mungkin agak beda ya kan dari yang orang bilang kayak oh iya mungkin lu harus pakai gold lane untuk Eman. Tapi kan what works for BTR udah kayak gitu. Harusnya udah bisa work juga dan mereka udah dapat win con awalnya cuman mereka nggak throw aja di game hilang nggak tau. Jujur udah masalah mental block sih kayaknya ya. Kayak gue nggak ngerti sih. 3-0. 3-0. Awalnya 3-1 kan. What? 3-1 draw dulu baru 3-0. Iya. Tapi ya memang kayak aneh aja sih playernya kalau mainnya kayak gitu gue sampai Carl Tizzy ketawa-ketawa. Iya, nonton, Carl gila, Tizzy yang ketawa-ketawa. alter ego. Shogun the ulti, Nailnya mundur gak ambil objektif gitu kan. Maksudnya semuanya underperform. Kayak Shogunnya underperform ya. Nailnya underperform. Moreno underperform. Vinnya underperform. Emannya ya kalau dapat fighter menurut gue dia doang yang gak begitu underperform. Soalnya dapetnya hero-nya begitu kan. Kayak lah gue kan gak support tuh pada. Iya, Gue pakai nggak bisa Ruby nih gimana gue ngangkat flashy. sendiri gitu. Jadi ya begitu sih harusnya mungkin kalau dari gua untuk coaching staff apa yang gue bisa bilang ya mungkin kalau dilihat game 1 game 2 kayak gitu harus adjust kasih fighter harus kasih carry ke Eman. Itu doang. Tapi kalau memang timnya udah fokusnya dengan strat 1 dan mereka semua underperform kayak gitu ya mau gimana? Padahal ini kayak maksudnya season lalu juga beda roster. Tiap season bro. Coaching Tiap staff season, juga bro. berubah. Tapi sebenarnya tetap sama Ya. masalahnya. Ini Makanya dari itu season nggak sih? 13 kan? Ganti-ganti terus gak sih? Iya. Kayak harus percaya ini kalau season depan berubah lagi yang kayak coaching staff berubah total lagi segala berubah total lagi gue gak ngerti sih. Berarti di playoff begitu lagi dong. Iya soalnya kayak ya semua tim yang lu lihat top 3 itu yang except Finn ya berarti ya. Tapi kayak Zephyr bahkan juga coaching staffnya masih keep gitu. Iya. Heeh. Gak tau sih ya Bigetron kebanyakan kayak masalahnya. Masalahnya gue juga penasaran kayak seminggu kan ada libur tuh mereka kan. Seminggu ada libur tuh ngapain ya kira-kira ya? Iya. Gue Merayakan penasaran. kemenangan Nael juga bilang lawan. scrimnya pas sudah masuk playoff juga memang jelek ya dia bilang. Soalnya Yang di stream. stratnya kayak mainnya Yishunshin hyper carry tapi Yishunshinnya mati mulu. Sayang banget kayak bad luck Nile jatuhnya di sini kayak dia pakai hero satu-satunya yang bisa gendong tapi dianya nggak bisa gendong ya ente kalau begitu walaupun udah 6 kill tapi matinya 4 ya sama aja musuhnya juga bisa take objektif dong karena draft musuh mungkin lebih bagus lebih kompleks juga kayak waktu lawan EVOS kan lu lihat sendiri game ketiganya kayak gimana kan Granger sama Kiminya walaupun support ya ada yang bilang Swelo katanya game 3 nggak ngapa-ngapain 19 Cuma kill ngasih Granger glowing doang. iya cuma biar bisa start gamenya gitu kan tapi men ya maksud gua EVOS bisa kayak gitu aja tetap menang gitu loh. Iya. Berarti tim playnya nggak ada dong di BTR. Gue ngerasa ya mungkin walaupun Shogun menjadi rookie yang sangat bersinar, terlalu beda banget juga permainannya regular season sama playoff. Gue juga ngerasa ya itu yang kayak si Carl Tizzy ketawa kayak connectionnya nggak ada, nggak tahu kenapa.
Masa sih demam panggung, masa sih lu pada kan nama-nama gede nih. Iya. Nael udah pernah di Onyx, Iya, udah pernah KM experience. Series bareng Geek Farm. Ya. Mor. Ya ampun Mor. Mau sampai kapan Udah Mor playoff mukbang-mukbang ente lagi, PH. playoff ente lagi. Iya. Iya. Kapan mukbang PH lagi men? Mor. Kangen men. Gini Mor, di regular season nih ya, di regular season gue selalu bilang kayak, lu woi nomor 2 Moreno. Mid lane nomor 2 gak sih? Mid lane nomor 2 Moreno. Aduh. Tapi kalau di playoffnya lu nomor 4 mah Mor tetap nomor 4 kalau begitu. Ya kalau menurut gue saran gue Bigetron, gue gak tahu sih. Bigetron udah lah kalau emang lu percaya proses, udah lah keep sama roster ini, percayain aja sama roster ini. Coachnya juga menurut gue ya gak seburuk itulah menurut gue. Paling ya Menurut gue bagus sih Bam Erpang. bagus Bam Erpang, dari problem solvingnya juga bagus. Paling-paling ya kalau emang BTR sampai season depan playoffnya masih gagal, cari aja turnamen yang regular season doang ya kalau bisa. Biar Betul. menang. Gak Tolong perlu ini ada mah. playoffnya. Kalau regular season kita top 2 anjir masuk M7. Juara 1, woi juara 1, buset. Enggak, Season juara 13 juara 1. Oh, kan Iya, jadi Lu bayangin. 13. Ya udah. Bigetron. Oke. Bigetron ya. Saran pertama gua buat Bigetron nih. Playoff Koet restream aja kayak Kodelwin. Kalau Oke. udah Itu mau itu ngefek gak? Kalau Ngefek. misalnya iya ngefek ya? ngefek kan Koet juga ya rich guy lah ya. Ya udah Kalau ntar rich guy. datang pakai helikopter kayak Kodelwin gimmick pesen helikopter datang kalau ngangkat piala. Udah di rumah aja restream udah nggak usah ke stage, percayain aja sama coaching staff sama anak-anak. Ntar tinggal tunggu report dari head office sportnya atau enggak apa gitu. Nah enggak lah, nggak tahu lah efeknya kayak gimana, tapi menurut gua mungkin udah berapa season dia di backstage ya. Percaya nggak percaya sih gua, tapi ya itulah yang untuk Bigetron. Terus menurut gua Shogun itu, yang gua tahu Shogun itu the best player Yuzong. Wah, parah. Selama ada di MDL sama di apa selalu di respect band di atas, bahkan Yuzong nggak meta. Cuma nggak tahu kenapa kayak ini Yuzongnya jelek banget di sini gitu loh. Kayak menurut gua aneh banget aja sih untuk Shogun yang hero power dia aja dia nggak bisa pakai buat Iya. maksimal. Terus ya kalau kata Pak Aji ya solo kill itu teruntuk untuk Nail. Poster aja buat Nail, berarti ya dia nganggep Nail tuh underperform banget. Tapi mungkin terlalu banyak begini aja. Sampai donate ke semua streamer kan buat ngomongin Nail gitu. Gua nggak tahu problemnya apa. Tapi Nail memang benar-benar gak menunjukin kualitasnya sih pasti playoff. Iya. Even dia juga suka bilang kan kayak kadang di regular juga dia nggak perform. Dia bilang teman-teman gue yang gendong. Terlalu banyak manifesting. Oh. manifesting. Manifesting diri sendiri beneran jadi nggak gendong di playoff. Itu menurut gua. Terus kalau kata KB tadi 1 minggu BTR ngapain aja? Menurut gua 1 minggu mereka sibuk merayakan kemenangan mereka melawan Onyx sih. Benar sih. Astaga. Mungkin ya. Emang lawan Onyx di regular menang udah bangga gitu loh. Tetap Kayaknya harus setiap kerja. season kayak gitu gak sih? BTR menang lawan Onyx kalah. Iya. Ngapa? Ada Apa yang season perlu bagus dicari? terus di next seasonnya playoffnya kurang. Terus tadi gue juga bilang kan kayak fighternya si Eman juga gitu kan rata-rata semua ya. Padahal Eman ya STM juga main Granger-nya jago banget. Jago banget. Main hero-hero marksman juga jago banget. Cuma kenapa bener-bener harus force banget buat mainin fighter. Apakah karena Nile comfort in Yisen Sin gitu jadi harus terpaksa buat main itu gitu. Iya, kenapa? Kurang tahu Padahal kan sih. lancenya Hayanya juga masuk. Gini loh, di MPLPH aja ya, waktu TLPH itu di lower terus ke final itu mereka main tank jungle MM loh. Maksud gua kalau emang lu menang pakai itu, Nael aja waktu ke M5 kan pakai Akai, pakai Iya. Baxia. Baxia benar. Kenapa nggak Fred begitu Dream. ya? Iya. Iya. Padahal udah ada referensi dari PH Grand Final bisa Iya, dilihat. iya. Aduh jungle tank. Udah bener-bener kayak ya udah main back to meta dan menurut gue yang waktu itu malahan Anavel yang lebih bagus kalau main tank jungle kemudian main marksman-nya Eman. Iya. Kenapa gak kayak gitu aja? Ada barat stratnya. Iya. Aduh, we don't talk about the Barats kalau kata Mirko. Aduh, enggak. Baratsa enggak. Jangan ya guys. Jangan Jangan Baratsa ya, guys. Jangan ya. Aurora Tapi kan juga coba Barats tuh di final. muncul. Iya benar. Padahal Kalah tapi muncul kalah. Jadi menurut gua BTR ya. Gua gak tau kenapa ngerasa mereka susah banget sih untuk ke internasional. Terakhir kali sama lu ya, Ki? Terakhir sama gua. Waduh. Tapi enggak sih, terakhir dia ada ISF juga lah. SPS? ISF. Boleh internasional Itu kan- official Muntun ya. Iya, Ya, oke. oke. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, udah 10 season loh. 10 season. Kalau Alter Ego kemarin berapa season ya?
Dari Dari M tuh Dari apa? 46. Dari 6. Ya, akhirnya Actually 9 terwujud berarti. sih. Ya 9. Akhirnya Maksudnya terwujud. dari season 7 ngikutinnya, berarti season 7 sampai 16 kan. Ya. Ya oke lah, good luck lah buat BTR. Kalau untuk dari roster menurut gue, kalau nggak cekcok ya. Misalnya kalau kalah pulang terus kan pasti ada problem internal, itu udah pasti lah. Karena gue juga pernah Harus stick ngerasain ya, kan. proses lah ya. Ya gimana cara mereka handle each other aja sih. Jangan terlalu banyak pusingin kita kalah karena apa. Karena regular udah good sih. Lu mau diganti lagi sampai kapan? Abang nanti kalau misalkan lu keluarin siapa namanya itu? Coach Bam ya? Coach Bam. Ntar keluar lagi statement. Kok ada ya? Gua lagi dong. Ada ya gitu. Emang bagus. Nah, lanjutin dulu aja lah. Cobain aja terus kalau saran dari gua sih. Buat Koet atau apa. Ya Koet tuh CEO yang sangat baik. Kasihan aja kalau gitu terus. Menurut Iya gua benar-benar. ya semangat aja lah, jangan Semangat, terlalu banyak Bigetron. pusing. Ya. You got this, you got this. Stop choking my goats. Tapi ya lumayan capek sih prediksi BTR di playoff ya. Setuju. Udah berapa season kita Dari percaya season 11 My dan gua goats, buset. gimana my dikecewakan. goats? No way. Gue udah capek dicengin my goats di dalam room tiap When kali. ya? Sampai Sampai gue udah kapan ya? terbiasa loh, udah gak sedih udah kayak yaudah lah ya. Oke, kita lanjut ke EVOS. My god. Enggak. Jujur EVOS adalah salah satu tim yang buat aku sangat surprising banget. Kayak aku sangat tidak nyangka dia akan sejauh top 3. But they setuju, did it. It feels like EVOS regular season, EVOS playoff is a different EVOS. Kayak EVOS playoff mereka tiba-tiba Selalu. gila, performanya gila. Breakdown guys, EVOS gimana nih EVOS? EVOS tuh terbalikannya BTR gak sih? Kayak mereka tuh kalau regular season selalu jelek, kelihatannya kayak waduh gak bakal masuk. Tapi kalau masuk playoff barely walaupun mereka 6 gitu kan. Mereka selalu perform gila. Big game player semua itu mentalitinya jadi. Gak tahu walaupun udah ganti coaching staff, udah ganti semua, masih jadi ya. Kenapa tuh, Ge? Karena support dari EVOS fans. Gila, W EVOS fans. Double Tapi EVOS serius guys, Yang serius. bawa bendera iya, gila Oh, tapi banget. kayak Kayak kebawa jadi banget ya, jujur sih. Setiap kali gua masuk ke backstage gua selalu briefing. Heeh. Briefing pertama gua adalah gua bilang kalian lihat itu EVOS Fans bawa bendera segitu besar. Mereka rame-rame datang, terus gue bilang kayak mereka bawa begitu gila, terus dibuatin mereka latihan nge-chant, maksudnya kayak mereka latihan loh. Iya, iya. Itu latihan ada kayak kumpul di ITA buat latihan buat gitu-gitu. Ada Jadi lagunya kayak, ya. Jadi kayak kita harus lebih semangat karena mereka juga latihan. Even mereka nggak digaji, kita loh digaji gitu loh. Kita loh dapat prize pool, mereka nggak dapat prize pool, mereka makan ngeluarin duit untuk ongkos. Meskipun kita ada beberapa yang kita fasilitasi ya. Kayak mungkin yang nggak dapat tempat fasilitasnya, nggak dapat busnya, nggak dapat apanya, mereka kan keluar ongkos sendiri. Ya kita juga ada kasih makan, mungkin nggak cukup satu kali, mungkin untuk kedua kalinya mereka udah nggak dikasih, mereka ngeluarin duit biaya sendiri loh gitu. Kita yang digaji masa kita kurang nggak sesemangat mereka gitu. Makanya EVOS Fans menurut gua supportnya gila sih. Kan udah berapa season lihat kan, Iya, ketika iya. mereka Tiap kali benderanya masuk, paling iya. besar gitu apa Season semua. 13 juga ya. Ya kalau kalah ngilang masuk goa. Fansnya nggak tahu kemana. Tapi kalau menang katakan pada dunia EVOS is back. Kalau begitu ya. EVOS is back. Ya cuman menurut gua good run banget buat VN yang nggak ada experience. Iya. Yang kayak dia selalu pertama kali sebelum masuk EVOS dia konsol. Dia bilang kayak gua nggak tahu gua bisa, ini berat banget gua ngambil ini. Karena ini pertama kali gua jadi coach. Gua takut gitu atau apa. Oh dia curhat sama lo? Ada sebelum dia masuk ke EVOS even. Dia tanya gue soal manajemen EVOS atau apa gimana kayak gimana, dan ya gue kasih tahu semuanya tanpa bohong atau enggak, tanpa biar dia masuk gitu. Karena kan gue udah bukan part of manajemen kan, gue jadi part of talent, jadi ya gue cuman ngejelasin aja kayak lu harus siap gini. Kalau masalahnya di mana, ya syukurnya lu pas masuk sekarang EVOS lebih udah mau nge-spend buat buyout player lah. Ya udah pada tahu juga lah kenapa event sebelum-sebelumnya itu dia belum mau buyout dan lain-lain. Nah, untuk Swallow gue lumayan kaget sih. Tiba-tiba diganti, tiba-tiba playoff kayak modenya mode midland huruf depan S. Iya. Swallow. Meskipun ya banyak orang ngeledekin Swallow main cuman kasih efek glowing doang gitu. Kayak Astaga. dia nggak main pun ya maksudnya menang gitu karena Albert gitu. Tapi menurut gua Swallow mungkin dia berperan penting dalam segi komsnya ya. Dalam segi komsnya ya dia mungkin ada banyak bicara lah. Dan juga dia bawa vibes baik sih buat tim. Karena orangnya benar-benar lucu, si David itu benar-benar lucu banget. Iya.
Dia kelihatan Nah. positif banget juga sih. Dia suka ngelawak atau apa even dicadangin juga tetap ya ngelawak aja gitu, bukan yang kayak kesel gitu. Dan support each other, gue juga salut sama Brands udah sangat dewasa. Gak minta kayak gue harus main atau apa. Dia selalu kasih Semangat ke Erlan ya. Erlan ya kayak ngajarin juga, even kan biasanya kalau orang udah gak main kan dia udah gak bantuin kayak gimana kan, cuek kan, gue gak dimainin ya udah gue ngereng spam aja gitu. Tapi Iya. kadang Scream itu Brands masih nontonin, masih ngasih saran, masih apa. Nah, menurut gua Brands ya kalau memang udah streaming cocok sih karena pembawaan dewasa banget sih sekarang. Ya. Ya udahlah nggak usah capek-capek buat main lah Jabran. Udah waktunya, udah pernah dapat ISF udah bagus lah. Iya, Runner up Jabran. 3 kali. Jadi historinya Jabran sama gue sama. ISF sekali, runner up 3 kali. Dan di scene yang sama. Jadi gue sama Brands sama scene-nya. Seenggaknya walaupun sering dijadiin memes tapi dia selalu ngebuktiin lah. Iya, Selalu iya. ada tren yang positif lah. Maksudnya Betul, tracknya betul. kayak walaupun lolos playoffnya hashtag 6 atau gimana, top 2 endingnya. Iya. Yang penting internasional gitu. Kalau untuk Albert dan lain-lain mungkin mereka yang bisa jawab sih. Gue udah cukup terkesima dengan Albert lah. Albert udah terlalu terkesima. Untuk EVOS hero poolnya sedikit. Sesuai kata Mas Ade ya dari player poolnya emang dikit. Mungkin efek latihannya gak terlalu perbanyak hero pool juga. Karena kan waktu itu lo main ngecok. Jadi fokusin hero apa adanya buat lolosin playoff aja dulu. Jadi gak ada kesempatan buat latihan hero banyak lagi lah. Wajar lah. Di posisi kayak gitu lo berharap playernya bisa explore banyak. Nah itu benar. Ya masuk akal, masuk akal. Kan susah ya udah. Jadi ya mereka udah top 3, good run banget, amazing run ya. Dan untuk KYY menurut gua harus improve jauh dari yang sekarang. Gue bukan gak suka Hengki, gue bukan mau ngejudge Hengki karena gue yang bawa Hengki ke e-sport pro scene juga kan. Gue yang tahu potensi dia, gue tahu anaknya tuh tryhard apa. Cuma menurut gue dia harus improve dari diri dia sendiri sih, bukan dibantu sama coach. Kayak waktu pertama masuk BTR kan itu bareng gue dari Pontianak, gue bareng dia ke sini kan. Kayak gitu. Jadi Hengki gue sangat percaya dia tuh bisa lebih dari sekarang. Itu sih kalau untuk KYY kalau gue. Karena menurut gue dia lumayan underperform sih KYY. Kalau gua berarti gua kasih Albert ke dia pasti. Kami pasti mau ngomongin Albert kan. Gua ngomongnya ke ini aja sih. Akhirnya full season dipercayain ke Erlan gitu aja sih. Kayak gue gak tahu EVOS ada masalah apa sama Erlan dari dulu ya. Kan apapun Erlan tuh masuk satu game. Ya. Udah bagus, kalah masih ditukar. Erlan last season pun udah masuk setengah season kalah sama RRQ. Langsung ditukar. Padahal RRQ juga lagi jago. Season ini gue kaget pas Erlan, wah tengah season kok masih main? Gue sampai tanya Erlan, bro lu masih main? Kok masih main? Bukannya lu udah harusnya ini gak sih? Lu duduk di bench aja gitu. Biasanya kan iya, satu game. Main, udah lu keluar aja gitu. Ternyata akhirnya dikasih ya. Akhirnya. Gak tahu ini vision dari Vin atau dari Bravo ya masuk coaching staffnya. Tapi atau manajemen gitu gak tahu. Gue juga. Karena ya akhirnya gitu dia dikasih. Walaupun dibilang ya hero poolnya jelek apa. Tapi at least kalau misalnya dapat hero-nya beneran ngangkat banget sih itu anak ya kan. Gue dari dulu ini potensialnya Erlan gue lihat dari pas namanya Doma pas di Snapdragon, EVOS Icon. Pas Mainnya Melissa gak sih itu? Iya masih Melissa, masih ada Bane Gold juga dulu. Sujin sama Krite dulu ya, line up Veldora. Nah itu line up-nya menurut gue kayak akhirnya mereka bisa percaya sama Erlan. Dia bisa improve dan sesuai kata Age mereka yang gue suka dengan Vin ya. Yang menurut gue kayak membedakan dia sama coaching lain yang struggle bukan yang top tuh. Dia itu menggunakan kekuatan timnya gitu loh. Jadi dia lihat nih apa roster kita kekurangannya di mana, kekuatan kita di mana. Ya udah kita main yang kuat aja, nggak usah. Randy, Alice sama Uranusnya top tier, yang lainnya mungkin A tier doang, B tier. Ya udah ngapain kita coba maksa Lapu, ngapain kita coba maksa Yuzong, main Alice aja, main Uranus aja. Erlan bagusnya di Granger, Nathan Harit, ya udah kita paksa aja. Tapi kalau memang di band semua, oke ya gimana kan? Harus keluar Cici, harus keluar Ruby. Dan itu at that point udah kayak ya udah musuhnya udah ngebaca kita udah coba dan makanya gue lihat orang banyak yang kayak, oh iya Vin gak respect, gak ini, gak itu. Lah kan hero poolnya udah kayak gitu. Mereka harus bisa improve-nya berarti next season ya ini. Yang kayak beneran harus ada. Tapi menurut gue juga kalau memang balik ke MM, ini rosternya bagus banget. Randy juga udah, ini season pertamanya loh. Banyak orang kayak ngomong kayak, oh cuma Alice Uranus. Season pertama loh guys. Akhirnya juga dikasih waktu untuk shine. Gue kira awalnya udah mulai kayak EVOS dulu tuh. Pas Randy tiba-tiba Sorizo masuk lagi udah kayak sama lagi XBTR dari Sorizo Brands kan yang ditukar sama player barunya. Tapi akhirnya mereka kayak oke, kita mau stick Randy full. Kita mau stick
Erlan full. Gue suka di sana sih. Udah percaya dan udah main dengan kekuatan mereka. Decision terbaik Vin itu adalah pas ganti Rondel ke Swallow. Itu wah gila itu juga. Iya benar. Iya. Mereka dia ngerti banget lah kekuatannya di mana. Heeh. Gue di awal season juga kayaknya bilang deh, gue nggak suka buy Roundel ini. Soalnya sama levelnya kayak gue nggak tahu, tapi ternyata berarti mentalnya ya Swallow yang di atas ya. Soalnya levelnya mirip-mirip kan, nggak begitu kayak oh ini mid laner jauh lebih jago dari Swallow. Cuma nggak tahu kenapa mentalnya Di Swallow. playoff. Wah gila Swallow mentalnya baja gila. Iya di playoff pas kondisinya timnya kalah. Iya itu gue Beneran pahlawan ya. kaget sih. Itu crazy Terus loh. I'm back. Lunox ya Gila dua game. banget. Menang. Ya, EVOS yang paling pertama kenapa gue bilang Albert karena menurut gue standar buat main di EVOS kayaknya buat satu season ke depan lah Albert. Jadi shout out untuk Randy, shout out untuk Erlan yang udah mencoba buat improve selevel Albert. Iya. Gue udah ngeliat banget perkembangan mereka, gue udah ngeliat mereka bisa gendong. Randy inisiasinya bagus banget, menurut gue dia harus dipertahanin. Yes. Erlan juga prosesnya kelihatan banget. Akhirnya satu season dia dimainin. Menurut gue satu season pertama dia full ya, sorry. Akhirnya. Season pertama dia full, dia top Berapa 3. season? Itu udah bagus. Berapa season? Iya maksud gue sebelum-sebelumnya kan main satu game diganti. Nah. Main berapa match diganti, kalah sama RRQ diganti. Jadi akhirnya ada satu momen di mana Erlan nunjukin kalau di playoff tuh dia begini loh gitu kan. dia. Gue udah siapin desain Granger M7 juga padahal. Cuma ternyata gak jadi buat dikeluarin. Iya. Udah siap banget gue. Tapi real sih Granger Iya. jago banget. TLPH lu hoki King Erlan gak masuk M7 ya. Makanya gue tadi mention satu nama Albert ya karena emang dia pengalamannya udah banyak jadi ya pemain-pemain lain harus ngikutin dia. Gold lane-nya udah, EXP-nya udah, duo mid-nya. Tinggal duo mid-nya menurut gue yang harus improve, either improve dari pool hero atau improve dari gameplay. Gameplay dulu gak usah pool Iya. hero. Menurut gue kalau sampai ada orang, gue nggak tahu itu beneran EVOS Fam apa enggak ya. Tapi menurut gue kalau EVOS Fam beneran, lu harusnya bilang makasih sama Coach Vin. Iya. Karena menurut gua Coach Vin itu bener-bener ngebawa EVOS yang 1 tahun gak playoff ke playoff akhirnya. Iya. Dan di playoff juga perform. Top 3. Menurut gua kalau ngomongin draft itu gak 100% salah Coach Vin. Ya. Ya karena emang pool hero-nya terbatas. Itu lawan Iya. AE. Menurut gua sama AE nih, AE kreatif. Wah gila itu. Uranusnya bisa di kanan kiri. Flexnya banyak banget. Sementara Didinai semua itu. iya, sementara lu bisa bilang Uranus ya Uranus cuma Randy di EVOS. Kan gak Albert lah. Ya Albert juga kayaknya mendingan kasih hero hyper carry gitu deh. Iya. Biar dia gendong timnya. Makanya yang hero poolnya luas cuman Albert kan. Makanya dia selalu di akhir. Jadi ya udah coba banget lah mereka untuk kayak mencari solusinya. Untuk adjust. Iya makanya gue bilang kalau misalkan sampai ada orang yang nyalain Vin, apalagi tuh ngatasnamain EVOS, gue rasa kayak gak make sense. Either Anda, bukan benar Anda EVOS. fans siapa? Anda Benar. fans siapa? Gak mungkin. Atau mereka mungkin. gak ngerti. Iya atau mungkin, Mungkin iya. mereka EVOS fan beneran tapi Iya, gak ngerti kayak. Mungkin. Ya. Wow. Ya menurut gue shout out buat Vin, dia udah bagus banget. Iya. Kalau misalkan di stream dia Happy di for stream him. juga udah berdamai sama diri sendiri kan. Iya. Ya namanya juga gimana, coachnya salahin tuh gak seru tuh nonton EVOS AE Granger mulu gitu-gitu. Ya gimana emang, berarti Erlannya harus improve dong dari Iya. pool hero-nya. Yes. Hero Ke pool depannya. aja. Ya makanya menurut gue season depan comeback stronger dan gue berharap rosternya kalaupun emang perlu diganti, improve dulu aja deh, kasih waktu Iya. improve dulu aja. Kalau emang gak bisa banget baru Cari silakan. lapisan tapi Carilah ini ya. lapisan yang lebih banyak. Duo mid-nya, Henky-nya kah kayak yang tadi Agi bilang. Kalau buat Henky sih gue gak banyak komen ya. Gue tahu kalau Henky lagi mode KPR bagus banget. Tolong Mode tunjukkan KPR kami ya. mode KPR itu Henky, tolong. XBTR by the way. Ya pas di BTR lu My lihat season goat. 13. Itu mode KPR banget My boy. goat. Gila pas sekarang ya gue berharap dia improve lebih jauh aja sih. Karena Tapi bukankah karena mungkin perbedaan meta yang gak terlalu nge-suit ke Ki? Atau emang dianya aja yang gak perform? Sebenarnya memang gak suit masuk lah. ya Masuk, kan? Kayak, iya. Tapi tetap aja lah udah masuk ke, dia juga udah lama, player lama nih, udah gak bisa bilang kayak oh bukan meta gue lagi gitu. Semua meta udah harus masuk. kan harus Kecuali lu adaptif. baru. Kan dia aja pernah tuh ngejawab di feeder pakai Baksha gitu-gitu kan. Iya. Actually dia udah tahu nanti metanya Hero bakal poolnya kemana, bagus arahnya ya. kemana. Harusnya udah tahu sih, udah hafal sih. Ya buat EVOS menurut gua udah bagus lah. Mereka udah good run banget di playoff. Menurut gua dibandingkan hate ke EVOS emang harus diapresiasi aja sih. Emang kayaknya EVOS gak boleh masuk ke M Series deh. Karena Biar bakal cuma menang. epos. Soalnya tadi kalau masuk M Series dia menang. Ditutorin lu Jadi semua tim. cuman EVOS. Cuman EVOS ntar. Iya. Ya, kayaknya Cuman itu deh. King EVOS. Kayak gue walaupun gak percaya klinik tapi kayak oh
kok jadi makin nyata ya kalau EVOS emang disusahin masuk M Series ya. Kenapa ya? Iya, bener ya. Soalnya jangan-jangan kalau EVOS masuk M Series ketemu sama Onyx di Grand Final, EVOS yang menang Sama jangan-jangan. kayak BTR, makanya mereka belum pernah lolos. Ya Allah Beda, Mirko. BTR, ya Mirko, ampun. gue enak banget denger GG, statement-statement tangan lu kayak begini, gini, tangan lu jujur. begini, tangan lu begini. Nih 16 season belum ada pialanya BTR, Mir. Piala Presiden. MDL lu warna apa, Bos? MDL lu Kalau warna kata apa, Bos? 2 by the BTR way. Mirko ya. 2 ye. Izin. 2. Gue udah enak banget guys denger ini sumpah. Ya, Udah semangatnya buat paham. EVOS pokoknya. Kita save strat buat M8 guys. Stay strat buat MA. Amin. Amin buat BTR. Udah semua sudah keluar tentang EVOS? Nah. Sudah? Dah. Udah lega? King EVOS. King EVOS, sorry. Oke, My King. bad. King. Karena kita akan lanjut ke Alter Ego. By the way, ini ternyata top 4 ya. Top 4 di sini, top 2-nya di sini emang. Bro, Alter Ego. But I'm number 1. Gile. CTLID number 1 nih. CTLID Si banget nih. Kavaler Nick. Kan pakai bajunya yang nomor Iya 1. benar. Alter Ego, hoki. Hoki banget. Men, lu Oke, kapan gimana? lagi punya player Iya, yang gila. abis juara MDL naik ke MPL bagus banget, Alek, Yazuke, Arfi. Tapi Cyrus Pool nggak hero-nya dimainin. banyak. Ya oke lah, kan Cyrus. Arfi pool hero-nya banyak. Hoki banget loh itu AE. Coach Sever punya player, pool hero-nya banyak. Hoki banget loh, mereka bisa main fleksibel banget, kreatif banget. Karena global band. MDL. Ditambah lagi, ya bagus dong berarti Yes. perkembangan buat playernya. Oh iya juga ya bener. Iya. Bang kapan MPL Global Band tanya kayak gitu loh. Aduh. Jangan gak sih Iya, makanya. MPL? Ya menurut gua Alter Ego mereka dari segi strateginya bagus, creative play. Dan mungkin di last game banyak yang bingung ya waktu di grand final kayak loh ini kok damage-nya cuma YV doang. Itu kan tapi emang tujuannya draftnya tuh pengen gini loh guys. Kalau mungkin kalian yang bingung dia tuh pengen main kayak Zuxin sama Kimi hyper carry. Jadi hyper carry di mid lane. Tapi emang gak terrealisasikan karena early game-nya gak berjalan mulus. Padahal itu 3 fighter loh sama 1 tank jungler. Sebenarnya tuh kalau misalkan buat war panjang pakai Yif dengan item yang lebih proper, gua sempat ngobrol sama Tas di backstage. Itu kalau Yifnya itemnya proper kayak magic boots, item-item cooldown reduction yang dimana dia setiap 1 detik dia nge-skill 1, nge-skill 1. Itu god banget, Yifnya gak bakal sentuh. Tapi ya sangat disayangkan tidak bisa tereksekusi dengan baik. Lawannya ternyata Onyx tuh. juga ya. Lawannya Susah. Onyx juga. Ya menurut gua Alter Ego udah mencuri banyak perhatian dan banyak hati lah buat ke M7 nanti. Real. Soalnya bro, God damn. lu season 6 terakhir loh ke M2 ya. Dan hampir juara, hampir mengukir sejarah. 10 Tapi season ya. 10 season kemudian tiba-tiba 5 masuk ke years M7. Tahun. Dan Nino itu dari season 7 mulai sampai season 16 akhirnya dia ngerasain yang namanya M Series. Ya menurut gua walaupun dia kecewa kan, dia bilang kayak sorry kok akhirnya pialanya nggak dapat lagi nih ternyata. Sorry kok ternyata kita masih belum bisa menang. Tapi menurut gue yakin Kodelwin itu tetap bangga boy sama Iya. anak-anaknya. Lu kayak siapa yang expect Alter Ego sih bakal ke top 2? Ya sekalipun expect ya itu pasti dari internalnya Alter Ego. Mereka Iya, pede iya. gitu loh buat Mereka udah punya menang-menang. scrim, Iya, data. mereka udah punya scrim data. Tapi ya menurut gue powernya harus dipertahanin. Menuju ke M Series bawa PD ini, bawa mental ini, dan bawa draft ini. Nothing to lose. Mau ada yang bilang itu draftnya Coach Sever apa sih di game 5 segala macam. Aduh. Itu menurut gue draft yang playable selama emang eksekusinya bagus. Iya. Percayalah. Ya mungkin kalian belum bisa ngeliat big picture-nya. Iya. Kalau menurut gue ya wajar. Kenapa? Karena Kenny Shepard kan coach Dota 2 ya. Jadi dia udah tahu kalau misalkan draft-draft kayak gini bisa diutilize. Draft satu single carry gitu. Yeah. I think Zephyr's really smart. Iya, Zephyr ini sih kayak kalau Zephyrnya gue nggak begitu surprise sih, soalnya dari awal dia masuk juga gue udah kayak bilang ya ini orang bakal bagus gitu, cuman harus waktu aja. Waktu itu kan pas masuk, Adaptasi. iya pas masuk, Oh iya. M7. Oh iya. pas masuk ya drop kan, tapi kan dia juga masih belajar, masih harus ada Navari lagi untuk membantu segala. Terus season ini akhirnya bisa, ya menurut gue juga ini sih, yang gue surprise banget Yazuke. Itu yang beneran bikin gue kayak wow. What? Ini Yes. orang gila sih. Soalnya Yes. gue inget minggu awal-awal yang masih Rin atau Yazuke. Kan mereka juga testing nih. Mereka pun gak tahu gitu kayak siapa. Gue sempat ada satu mini cap yang gue bikin yang gue kayak aduh ini Yazuke aneh banget nih pas main Isunshin. Pas main Fanny Lancelot bagus banget. Gila dia ya mekanik lah, bocil mekanik. Tapi pas pakai Isunshin yang kayak harus kalkulasi, harus tahu kayak kapan masuknya. Lawan Navi itu gue inget dia skill 1 ke turtle. Gila udah kayak waduh ini udah kayak beneran MDL jungle banget nih, jelek banget. Terus minggu 5 gue liat dia kayak pas main Yusun Shin
udah bagus udah gak masuk skill 1, udah gak random gitu. Iya. Minggu akhirnya gila, ini udah jago Iya banget. Yang sih. pas tahun BTR gue udah lihat kayak, wah ini serem sih si Yasuke ini. Masuk playoff, buset itu player udah kayak, gue lihat dari minggu 3 itu yang pas lawan Navi versus yang di playoff. Kayak beda orang, lu kalau kasih lihat gue statistiknya sama gameplaynya gue kayak ini bukan orang yang sama sih. Beda banget dan menurut gue itu yang bisa dihasilkan oleh coach yang bagus. Lu bisa develop player kayak gitu. Alec juga. Menurut gue most improved player ya by the way. Alec. Teman gak masuk nominasi. Lu lihat Owen pas season 14. Itu yang line up gue bilang ini 0% ke M series. Memang bener 0% waktu itu kan. Season ini buset. Gue sih kaget sih. Dia hero poolnya sama bukan cuma gold sama XP. Yeah. Helkert, Hilda, Gatot, Kalea. Semua masuk dia juga. Jadi savernya beneran enak kayak untuk yang hero poolnya, untuk ngedraftingnya, untuk nge-flex picknya bisa 3 malahan kan. Iya gila banget. Cownya juga jadi bisa cownya kiri, atas, tengah. Iya, cowok Bingung. mana-mana tuh. Rubinya juga bisa kemana-mana. Waduh. Nino ya yang lu bilang sih. Fighter Gold dia masuk scene 7. Jadi MM harus adaptasi sana. Jadi XP. Terus sekarang jadi XP-nya yang beda sama XP dulu. XP dulu kan maksudnya yang enabling kan yang Gatot Yeah. segala. Hilos terus tuh dia. Yeah. Sekarang XP-nya yang Arlot, Mekanik. Lapu, Uranus segala. Jadi ya dia udah adaptasi lewat semua meta yang udah ada di MLBB untuk side lane sih. Dan dia masih bisa bagus. Malahan sampai Ducky aja bilang dia beast. Ya season ini memang beast sih, jago. Alter Ego. Yasuke. Fanny dengan win rate terbaik Di playoff. di playoff. Gila. Tapi even dia di regular juga bagus gak sih? Ya, ya. Ada kalah sekali ya kalau gak salah. Ya yang memang kayak Mirko bilang. Mimi Alec. Ya, gue panggilnya Mimi Alec sekarang ya. Kenapa Mimi? Mimi. Karena ada lagunya sekarang. Dia ketika jalan balik itu. Oh iya dia ya kan? dia pas jalan katanya Mimi, capek ya. Mimi lu gak Oh. ikutin. Jalannya agak Kurang. ini Iya, agak tahu, Gua tahu. pembawa yang viral-viral aja sekarang di podcast Gelo. sekarang. Keren Ya. banget. Jadi itu Up to improve Alex. banget gila Alex Agroknya, Alex sih. Khalidnya. The real most improved player ya. Ya menurut gue. gua dia itu player broken walls. Gila, gua gak tahu sih kenapa kayak Alex bisa se-improve itu yang awal-awal gua lihat ini. Dangerous Grass juga. Iya, ini badang Alex nih. Iya. Badang Alex nih kok. Alex ngapain Alex? Tapi sekarang udah gila. Wah Alex. Jadi Dulu kayak- Owen ngapain Owen? Iya, jadi kayak udah bener-bener beda lah switching ketika kita restream juga kita Lek ngapain Lek? Abis itu, ini Alek. Apa ada sebutannya gue lupa pokoknya. Pokoknya ini Alek gitu. Kuat si Alter Ego kayak yang untuk di mengacaukan permainan PH nanti Iya, atau tim lain di M Series Let's karena tabrak ya, Iya, langgar. langgar. Siapa kita? Jadi Malaysia Ya, gini siapa nih. kita Alter Langgar. Ego. Kita Ya dia bakal Produk langgar langgar. semua tim-tim yang mainnya disiplin. Terus tadi gue sempat mention Hijume. Bener-bener Hijume yang betul-betul harus improve yaitu kadang di early game aja. Di late game dia mah bagus, ngedemek berani, ngejoning berani. Skill shotnya bagus. Cuman itu baru maju buang flicker, baru maju sekarat. Jadi kayak dari Hijume harus improve dari soal tradingan mid lane-nya, terus juga harus tahu worth it atau enggaknya untuk buangin spell. Ya jangan mati terlalu awal juga sih. Karena memang menurut gua Alter Ego selain kita lihat dari lain-lain ya, core-nya emang di Hijume karena Sepel ya. Sepel sangat percaya sama Hijume. Saya percaya sama Hijume karena ya lu lihat lah game terakhir. Sepel kasih Eevee carry kan. Iya. Ya, Yang kita- Eevee hyper carry. ya. Iya, itu susah banget loh mainin. Karena memang benar-benar pondasi harus di Hijume yang harus paling disiplin, yang harus benar-benar dia tahu kapan dia harus ngedamage, jaga badan, buka ulti semuanya. Sempet hampir bisa menang gitu kalau nggak salah. Cuma tiba-tiba dibalikin Sempet ngelawan, lagi. sempet Ya ngelawan. sempet ngelawan. Yang gue pikir bahkan Onyx kalah sama draft kayak gini nih. Hampir di comeback nih. Ternyata Onyx still Onyx lah ya. Cuman menurut gua M7 AE kasih perlawanan yang bakal Iya. menarik sih karena Bakal mereka bagus. tim tabrak. Sampai sekarang masih tetap tim tabrak, cuman bedanya sekarang mereka itu udah bukan pasif AE. Pasif AE pindah ke BTR. ya My goats. Here goes mereka goats. sekarang untuk dari ketika pengen ambil outer turret ya, outer Iya. turret itu Penuh udah perhitungan dia. udah perhitungan banget, gak sembarangan lompat, gak sembarangan dive. Wah tahu call siapa yang bikin itu jadi lebih tenang. Ya
pas ada satu momen doang ketika Botak main itu loh, si Rine main, nah itu ada pasti Fae tuh dari Sindas ke depan. Emang kalau untuk Jasuke gua kaget sih, dia itu bisa jadi top jungle banget. Gua kaget dia sejago itu. Iya. Hayanya jago, Mentalnya jago. si Yasuke Mentalnya itu ya, mentalnya. yang Gila. cukup jarang dari rookie loh. Kayaknya bakal jauh deh di M7 Aurora ini. Iya ya. Bisa top 4 sih. Udah bisa. Kan dulu bilangnya Aebrand kan, tapi sekarang disiplin Aurora makanya gue bilang. Aurora ya. Aurora kayak bakal jauh di M7 Hopefully. harusnya. Tapi alter ego does better when you don't believe in them. Iya benar kalau Iya. kalau diremehin ya. Iya. Alter harus diremehin Yes. ya. Jadi Yes. M7 nggak bagus. Jelek, Iya. jelek. Makanya gue tuh dimarahin sama Kodelwin kayak menurut Jangan lu dipuji. alter ego gimana? Jangan dipuji. katanya. Makanya gue bilang hoki. Harus Oh diremehin ngikutin ya. aja kata Kodelwinnya. Hoki. Katanya kalau menang hoki. 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 Benar. W Kodelwin juga W merch. ya stream W sama semuanya anak-anak sih, semuanya. playernya, coaching staff, CEO, alter champs, Nah, juga. Alter Champs. Alter Champs kompak banget. Navari Gila. juga W ya. Kalau ada Boleh. Navari di tim gak lolos. Nah, Boleh. menurunkan ego demi Iya, membuat jadi King Sweeper King bersinar. Sweeper. Navari harus masuk TLPH. Ah benar. Ya. TLPH. Agent Navari. Agent Navari. Ya biar TLPH gak menang gitu. Ya. Betul. Ya ternyata gara-gara Navari loh. W paling W ternyata Navari. Navari ya. Dia Calon nggak- CEO Ini baru apa, Ini ya. apa? Kenapa ini? W. Kenapa nggak gini? Ya ribet dua tangan. Ribet. Ya. Oke. Ini W ya. Ya, dia maksa untuk tidak di alter ego dan ketodak. Nice. Biar alter ego bisa naik. Iya, W Navari sekali Uchiha lagi ya semuanya Navari. ya. Thank you Navari. Thank you Navari. Mahal. Mahal. Ngomongin mahal kayak Onyx sih Iya. yang paling mahal. Betul. Buset. Transfer window termahal. Gimana nih Onyx number 1? Semua prediction Onyx di atas sih. Jadi Udah makanya pasti. banyak yang Kasih tadi satu piala kata aja ke expected. Tapi nggak tahu ya, gue seneng sih ngeliat Skylar juara. Iya. Tapi Kan Mbappe keluar. iya sih. Tapi Mbappe-nya yang juara. Iya Beda sih. sama bola ya. Dunia isekai Bener itu. Tahu gak isekai? Enggak. Tahu kan? Isekai apaan? Dunia lain. Mbappe-nya yang di dunia lain yang ini. Oh iya. Paham. Gak ada. Iya. Mbappe-nya keluar, Mbappe-nya yang juara. Ya buat Skylar mantap sih. Sebenarnya gue nggak ada bahasan sih untuk Onyx. Memang udah expected juga. Malahan mereka close game lawan Alter Ego, close game lawan EVOS di upper bracket aja itu udah kayak wah gimana nih. Bahkan Krautizi ngomong kan di interview yang kita di final. Dia bilang kayak iya kayaknya dia masuknya bukan ke challenger deh. Masuknya ke watchlist di tier listnya kan. Karena ya gue gak expect mereka struggle kayak gini di MPL Indo. Nah, Tapi ya menurut gue ya kalau kita lihat ya. Kan katanya mereka satu tim sakit. Iya. Itu pas masuk di sana. Makanya gue udah kayak wah bisa banget nih untuk tim lain juara. Ternyata mau sakit mau apalah masih tetap Onyx. Bisa itu. Kayaknya dari musim lalu gak sih? Kita kayaknya ditamparnya tuh sama Onyx start dari hashtag 9. Iya. Terus tiba-tiba juara. Itu good storyline banget buat Onyx. Tapi di sisi lain kayaknya gue ngerasa emang kayaknya player Indo belum ada yang mentalnya kayak Onyx kali ya. Belum Kayak- ada yang kayak Keyboy Suns. Iya kayak Keyboy Suns mental ya, kita ngomongin mental ya. Kayak mau di tempat apapun, mau sesusah apapun gamenya, cari window, cari menang segala macem. Kalah reset, baliknya lebih kuat tiba-tiba. Lu lihat deh game pertama Alter Ego menang loh. Iya sih, Tiba-tiba bener 4 gamenya bar digampar-gampar. Kayak gini mereka mainnya kayak gitu sih kayak oke. Iya, Iya, oke. dan- Iya Udah, kayak oke deh. cowok kalau serius gimana Serius. sih? Ya kan dari gini. Langsung dari gini set, sender, gini. oke deh Iya kan? main. Ya. Kalau siapa ya? Sin Jongkok. Ya, Bang Sin Jongkok Sin benar. Jongkok. Tapi ya Yes. kayaknya itu deh yang ngebedain sama tim-tim lain. Maksudnya mereka bukan soal meta, bukan soal draft. Kalau dibilang meta, lu lihat deh pool hero-nya Iya. Skylar aja cuma 10. Pool hero-nya Arvi 16. Pool hero-nya Elrelan 17 apa 16 gitu kayak sama-sama. Tapi kayak Skylar-nya padahal nggak yang terlalu banyak mainin fighter juga. Nggak main Uranus Gold, nggak main Benedetta Gold. Tapi dia kayak ya udah emang Iya. kuat aja. Bro, Onyx tuh the real saving strats for M7 man. Enggak sih. Menurut gue iya sih. Hari ini patch baru by the way. Iya udah gak ada saving strat apa itu. Oh iya, Udah, patch baru ya. Malah menurut gue metanya bisa balik lagi ke tank jungle loh. Dengan item-item baru yang sekarang lebih Iya. bagus buat tank jungle-nya. Ya. YHS udah buff juga. Ya menurut gue yang paling bagus ya di Guardian Helmetnya itu. Yes. Guardian Helmet yang bareng sama Twilight itu udah satu paket kan. Jadi satu, kan. iya satu item udah bener-bener pack banget buat si tank jungle. Jadi nanti misalkan emang si Kairinya main Kumar,
ya udah si Skylar bisa full main marksman yang dia power banget. Jangan sampai nanti kita atau jangan-jangan kita nanti di M7 nontonnya Nathan Skylar. Iya. Muncul loh, bisa loh. Kemarin udah muncul di STM ngebantai banget. Parah. Parah. Kemarin udah muncul itu gak kesentuh. Ya pokoknya buat Onyx menurut gua good luck di M7. Ya. Ini waktunya kalian sih harusnya. Ini waktunya. Ini waktunya kalian, waktunya Onyx. Oh, Onyx time. gua salah ingat. Gue ingetnya. Gue ingetnya yang keluar dari Pak Ape. Makanya gue plesetin. Oh, Ini iya. waktunya Onyx. Oh, iya. Ini waktu yang tepat buat Aduh. Onyx. Kalau dari gua sih ya itu udah pasti lah ya, maksudnya semua ini waktunya Onyx, ini maksudnya udah Onyxnya sesuai. Yang gue mau bilang sih lebih ke respect sama apresiasi sih. Soalnya kayak banyak orang yang menurut gua jadi kayak kita bisa take Onyx for granted loh. Tim yang sejago ini dan konsistensi mereka kayak gini. Kalau mereka player di tim lain atau mereka ya gue gak tahu environmentnya beda. Ini udah bisa cerita yang sama. Player yang udah sukses, menang internasional, menang lokal. Sudah. Terus langsung streaming, langsung apa. Tapi gue gak tahu environment Onyx kayak gimana ya. Soalnya ya so far kita cuma lihat player Onyx yang kayak gini. Yang bisa kayak sekonsisten ini. Mungkin Nino gitu kan. Sama Albert ya. Itu yang lain dikit-dikit. Sambil streaming. Iya. Gue mau nambahin kalau soal streaming. Si Suns itu sepertinya dibatasin sampai tanggal berapa lu boleh streaming. Karena kayak lu kayak gitu tuh tahu kayak Suns itu terakhir streamingnya udah tanggal segini. Jadi emang dibatasin lu boleh streaming tuh kapan aja, lu nggak boleh tuh kapan aja. Ya. Tapi bukan itunya Ge. Maksud gue itu kayak mereka semua, kayak Ricky Boy, semua satu tim. Mereka gak usah pro player lagi. Dan duitnya pasti lebih gede lagi di streaming. Masih Tapi ada hunger. apalagi Skylar sih. Yang Hunger beneran udah parah. ngerasain full streaming Benar. satu season. Udah gacor banget itu. Iya. Tapi dia masih balik scene kompetitif. Dia mau ini ya kan kayak sampai keluar ke tim take a risk. Semua udah dilakuin dan mereka ya itulah player yang kayak kita harus apresiasi sih. Soalnya Betul. dari yang zaman kapan semua kan abis menang streaming. Iya. Ya, makanya gue Karena lebih appreciate lagi ke Ambisnya player-player gini. beda. Ada ambis prestasi Nah, itu. sama ambis duit. Dan Exactly. itu benar, yang benar. dibikin dari mentality mereka. Gue gak Iya. tahu dari Yep atau dari mana, dari Onyxnya ya. Tapi ya itu yang mereka punya, yang tim lain gak ada yang punya sih. Untuk sekarang. Jarang maksudnya. Masih ada lah Albert, beberapa player Nino ya kan. Yang kayak bisa streaming tapi mereka Iya. pilihnya memang mau compete. Rare lah itu. Rare. Mental-mental rare. Bagus malah. Iya. Mau dinambahin buat Onyx? Nggak ada. Nyanyiin lagunya Ge. Nggak ada udah is Onyx time lah. It's Onyx time. Mau gimana? Paling ya itu yang tadi gua jelasin kayak kenapa dibilang Mbappe keluar tapi PSG-nya juara, tapi menurut gua Mbappe itu berarti bukan Mbappe dong yang keluar karena PSG-nya nggak juara. Itu loh. Gua nggak ngerti sih kenapa bisa keluar dari itu apa tulisan huruf nama tang biru, nggak ngerti gua. Kenapa bisa keluar gua nggak ngerti dah. Cuman ya udahlah intinya rather than you ngatain orang, apalagi lu di scene yang sama, buktiin dulu dah seberapa bisanya lu untuk main dengan baik, main dengan bener gitu. Daripada banyak koar sih menurut gua. Gitu. Terus paling kalau untuk Onyx gak ada tambahan sih. Paling gua mau tambahin buat tim Liquid aja. Karena kan mereka juga nanti ISF dan SEA Games iya. kan. Jadi paling kalau dari aku pesan untuk tim Liquid. Perwakilannya ya. Gak tahu gua Ina siapa ya. Yang penting mereka itu bisa tetap kondusif juga. Kan juga ada partner scrim pastinya ya. Partner scrim yang di M7, jadi mereka juga tetap dapat latihan. Ya ISF harusnya udah bisa jadi miliknya kita sih karena kan udah nggak ada PH juga. Benar. Kontender terberatnya paling juga Kamboja karena Malaysia itu bukan SRG, Ya bukan. ISF. Ya, menurut gua ISF tolong balik lagi Ayo, karena Widi. terakhir EVOS atau Indonesia nggak boleh sebut EVOS karena itu medali punya Indonesia dan piala punya Indonesia ya. Jadi sebab terakhir udah lama ISF itu 2020 Satu. 2021 ya. Oke, 2021. Ya semoga untuk yang nantinya bisa balik lagi. Kalau untuk SEA Games ya PH ngeri juga ya. Ya do the best aja lah. Bisa lah. Bisa aja dulu. Kita masih percaya. Itu kalau untuk gua buat tim Liquid. Dari yang lain ada tambahan? Udah sama sih, kayak gitu aja sih udah. Paling OTW M7 aja. M7. Ya, M7. let's go. Jadi menurut kalian proyeksi dari Alter Ego sama Onyx di M7 gimana? Kan kita udah ada spoiler sedikit beberapa tim yang lolos untuk nge-represent negara atau Yeah. liganya mereka masing-masing. Yes. SG udah keluar, PH udah keluar. Kita lihat PH aja sih sekarang sama Malaysia paling. PH Malaysia belum Malay. keluar tapi kita tahu semua lah. Dan ada patch baru.
Ya. Ya itu yang menarik. Wow. Ya gue nggak tahu Malaysia, gue kayak apa ya? Kayak gue ragu bilang kayak MPL SRG. Tapi emang mungkin SRG kayak Onyx kali ya, kayak Gak mental mereka mungkin kalau lah playoff. mereka kalah. Gak Ya harusnya mungkin. tetap lolos ya mau, harusnya. mau ada patch apapun kalau gamenya jadi Roblox juga masih SRG. Iya harusnya tetap aman sih. Malaysia 2 slot atau 1 slot by the way? 2 slot. Dua. slot. Harusnya tetap SRG sih ya. Jadi Pasti look up-nya ke situ harusnya. SRG sama siapa satu lagi lah whatever gitu kan. MY 2 slot. Yes. Ya. Karena mereka Sama next season kan franchise kan. Ya udah franchise next season. Oh, oke. Jadi projectionnya gimana? Aman? Tinggal M7. SRG sama TLPH sih menurut gue ya yang harus dilihatin banget. Yang kalau mereka berdua bisa dikalahkan baru kita bisa bagus banget. Tapi kalau ya tergantung metanya. Kalau metanya SRG mereka bisa menang. TLPH Soalnya juga sama. Ini Kita udah kemarin masuk meta. pas MSC top 4-nya dari region mana ya? TLPH, TLPH, SRG, Onyx PH, Onyx ID. Onyx PH, Onyx ID. Berarti Aurora ya nggak lolos ya? Oh they lolos tapi mereka Onyx keluar. PH. Aurora nggak lolos MSC. MSC. Onyx PH, third Onyx place. PH. Onyx PH. Iya. MSC yang kemarin Aurora ini. baru Iya. sekarang. Aurora M6. Aurora Bukan M6. Aurora itu, Aurora Turki. Turki. Oh, Aurora Turki lolos hari pertama out lawan TLPH. Oh, jadi Iya, beda iya, lagi ya? Beda-beda. Tapi Aurora Turki juga sama sih menurut gue kayak gitu-gitu aja. Team Spirit. Nah, Mungkin. itu bisa Itu mungkin. dark horse tapi bukan kayak ya itu dark horse. Oh gua ada satu tim yang gua sangat Oh my god, iya Falcon ya. bukan Myanmar. Gue sih Falcon Myanmar. gua tim Evil karena ada King Aether di sana. Yes. Oh, Singapore. Ya, congratulations Ada buat Gear Aether juga. ya. Pemain Nggak- lama nggak tuh akan Gear. lolos Swiss stage. Wih, Wih, my King. udah Sorry, keluar my king. statement Itu. aja. Sorry, Oh my King. god. Udah keluar statement aja. Because- Ada Indonya loh itu loh. Ada Indonya. Ada Gear, ada Iya. Indo cuy. Biasa kan Sorry. Mirko, Biasanya kalau orang Indo Mirko ada digituin, Indonya loh gila. guys. Iya. Tapi kayak Iya. I'm just satir lah. Tapi ya semangat buat Aether ya. semangat. semangat. Dan prove Mirko wrong. Amin. Apa itu? Falcon sih kayaknya. Kalau gue mantau Team Spirit sih. Team Spirit, Sama Falcons, Cambodia Myanmar. juga jangan lupa. Oh. Cambodia. Katanya Gear, ya makanya gue bilang udah gak akan lolos Swiss stage lah. Kalau TZ aja udah target Gear loh. Kenapa tuh? Pernah Ada nggak Gear, apa tuh? Pas mereka menang, Evil menang lawan Flash. Kan ada Kurt TZ kan, ex Echo. Oh. Di taunting, kayak pas Gearnya menang dia teriak-teriak gini-gini. Gitu. Terus kayak teriakin. Terus kalau TZ nonton, dia bilang, Oh no. oh Gear, watch out ya, I remember you. Gue bakal target lock lu gitu ya. Udahlah Oh. bye-bye, goodbye Evil, I'm sorry. Oh man. Gua Udah tetap percaya di King awal, Aether the GOAT lebih langsung embe. ini, the GOAT Tapi langsung- taunting kayak gitu normal gak sih sebenarnya? Menurut gue normal, cuman kayak nih kan jadi spicy kan. Gue gak Terus kalau- ngeliat sih tapi. Iya. Karena Sebenarnya kan nggak apa-apa yang kayak personal sih. Oh, tapi Cuman ya, bercanda-bercandaan biar seru, gitu. Mungkin seru. karena yang ditauntingin kan PH. Ya. Ada PH-nya. sense, gitu. make sense, Itu pride-nya ya gitu loh. Ya, PH ada sama PH tuh Indonya. pride-nya gitu loh. Ada Indonya masih batu ya gua. Ada Indonya. Gak apa-apa, kopium. Iya. More chances. Oke. Is okay. PH Tapi ya- kandidat kuat lah ya. Kita tahu ya. PH tetap kuat TLPH. lah, Aurora. gimana pun. Orang hebat My ya. Goat Light. Ya. Oh iya dan mereka ngincer Golden Road. Yes. Mereka menang Oh, season iya. lalu, mereka menang MSC, season ini mereka menang. Menang lagi. Jadi TLPH pasti lagi on Tinggal fire banget. menang. Tapi Betul. ingat, Golden Road hampir didapatkan Onyx dan gagal. Berarti Aduh jangan main cocok logi dong. Waktu itu juga M5 Iya, juga kita sumpah. bilangnya host country gak akan menang. Host country menang. Udah gak ada gituan lah. berarti Mir gak ada Golden Road. Kita belum ada Golden Road. Ada orang hebat, tenang aja. Ada possibility Eko akan juara 2 kali di Indo. Noriko. Wah gila bener juga. Iya. Eko terus TLPH. Waduh. Kayak soalnya belum ada kan tim yang benar-benar kayak bam gitu. Ya kecuali mungkin brand waktu itu kan brand menangnya M2, M5, Iya. M4, M7 ya. Menurut gua good luck lah buat Good luck. Bisa. Gue penasaran aja kalau TLPH ketemu sama AE sih kayak gimana. Iya, Soalnya gua mau banyak banget hampir semua orang tuh bilang kalau AE itu bener-bener counter buat playnya PH lah. Yes. Ya hopefully lah. All Aku three gak mau gua, terlalu I trust. optimis. Iya gue juga gak mau terlalu optimis. Udah tiap Udah season gak optimis nih. Gak usah dibahas Oh ya nggak usah hoki dibahas. AE. Hoki banget kalau bisa Hoki, menang. hoki. Hoki, aduh AE mana bisa dah. Aduh, Hoki. hoki bro. Heeh. AE harus diremehin. Biar jago. Tapi kalau untuk juara sih kayaknya sekarang TLPH, SRG atau Onyx sih. Gue masih pegang Ya itu mungkin tiga. itu tiga itu. Gua aduh mau ngomong Semoga. AE gak bisa ya. 4D, Kalau 4D. gua ini aja lah, evil aja lah. Tim evil.
juara. Oh tapi Falcon Dark Horse juga loh. Falcon sama Team Falcon Spirit. mana? Myanmar. Myanmar. Falcon ya. Yang logo segitiga ya? Iya. Gitu ya. Iya. Yang Dax sama Benny. Benny jadi mid. Udah gak gold ya. Iya. Alright. Bocil ajaib. Jadi itulah sudah di breakdown semua tim yang gak masuk playoff karena kita baru ketemu lagi sekarang. Dan hopefully kita bisa ada episode lagi sebelum M7. Jadi kita Sebelum bisa ISF. lebih detail lagi breakdownnya ya. Karena Amin. masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Sama belum lengkap kan timnya sebenarnya. Betul, belum Yes. lengkap juga. Jadi agak susah. Mungkin kalau ada power ranking kalian nanti sebelum M7 kayaknya seru sih Ya. menurut aku. Tapi thank you so much semua yang tune in. Tapi sebelum kita tutup segmen kali ini, thank you Samsung. Thank you, karena Samsung. kali ini kita akan adain online digital giveaway. Asik. Wow. Gimana giveaway-nya? Giveaway-nya gampang banget guys. Gimana? Caranya adalah kalian tinggal follow akun @Samsung Indonesia sama akun @wahai.ent atau Wahai Entertainment. Sama of course juga jangan lupa untuk follow akun dari tim Liquid Indonesia. Lalu kalian tinggal jawab pertanyaan yang super gampang dan tinggal komen di videonya saat MLPP episode 7 ini tayang. Oke, udah siap untuk pertanyaannya tapi kalian gak boleh ikutan. Lah, Ya. Kita nggak boleh menang. Gak boleh. Karena kita mau. tapi dia tahu jawabannya. Ya udah. Kayaknya kalian tahu nggak ya? Mungkin Coba tanya dulu. mungkin kalian berdua bisa tahu sih. Oke. Berarti gue gak tahu gitu. Kayaknya, jangan ngintip. AG berarti yang AG berarti AG. Coba. Gak jawab. boleh ngintip. Coba Oke. tanya. Oke. Pertanyaannya adalah berapa kapasitas baterai Samsung S25 dan Gak boleh ngomong ya? S25 FE? Aduh, gak boleh kasih tahu dong berarti nih. Jangan. Yaudah. Oh. Biar Tapi mereka kalian sendiri, tahu. biar mereka Guys. sendiri. Yaudah. Semangat. Ah gue tahu Kalau lu pada padahal. nonton MP Lindo. Wah, itu pasti tahu. itu gampang banget pertanyaannya. Gampang kan? Aduh gue tahu padahal tapi gue gak boleh jawab ya. Ya. Alah, bohong banget. Dia gak tahu guys. Gile. Guys, Hoax, jawab. hoax. Jawab Hoax. karena hadiahnya nih jangan lupa HP. Giveaway HP Samsung loh guys. Ini gampang mau, banget guys, pertanyaannya. mau HP Jawabannya Nah iya gampang aku banget. mau dong internet. Aku mau jawab. Oke, mungkin kamu bisa jawab di postnya. Oke, Oke. kita Tapi coba jangan dulu ya. sekarang. Nanti orang dalam kata ini orang dalam. Jangan. Enggak lah gak usah kasih gue lah gak apa-apa lah. Lain kali aja Samsung ya. Oke, jangan lupa like postnya, share ke IG story dan juga tag 3 teman kalian karena giveaway ini akan dimulai dari 7 November Betul. sampai 14 November. Berapa November? 7 sampai 7 sama 14. 7 Wow. Jadi Wow. 7 tambah 7 tambah 7. Yes. Wow, jadi triple 7 ya guys. Triple 7. Benar. Semangat. Kalau Semoga kata dapat. Gimana Jo? Soalnya giveaway-nya Samsung Galaxy S25 loh. By the Ya. way. Wow. W Kayak Samsung. HP-nya Kyrie dan lain-lain. HP-nya Yang mereka Samsung. menang, yang mereka menang. Iya, benar. Gila. Bro. Gila sih. W Kalau ya. Tizi aja jealous loh, dia nontonnya kayak Iya, "Wah, Diri gila, cuma dapet dapat Samsung." yang King bla bla bla. Siapa tahu kalau Tizi mungkin. Guys, ikutin. Daripada kalian nyesel ini HP bagus banget soalnya. Iya, makanya HP gue bagus aja banget, mau. HP bagus banget. Streaming pun Mahal bisa. banget soalnya. Wen yang punya HP samaan kayak Kyrie Acu. Wen ya. Harry Wen, Camille. kapan ya? Harry Kapan Camille. ya? Kapan ya? When ya? Atau enggak HP kayak Mbak Sans. Nah. Besan. Goat, Besan. goat. Pasep, pasep, Goat, siapa goat. pasep, siapa Izin pasep, pasep. izin pasep. Gila kali. Jadi sekali lagi thank you so much KB, thank you so much Thank Mirko. you. Thank you, Etana. Kamu Sama-sama. nggak mau aku terima kasihin. Udah. Udah gak ada yang bercanda. Thank you Age. You're welcome anytime. Makasih ya. Thank you. BTR. Thank you, Big Bigetron. Toads. Gue dicengin lagi. Gile. Dan dia dicenginnya udah nggak cuman sama orang-orang MPL, tapi like the entire Semua MLBB orang. community. Iya. Sampai gue dimasukin facecam. Mana ada facecam di pas. Iya, iya. Bagus dong, bagus. Lucu banget lagi. Bagus, bagus. Ini selalu ya, selalu. W camera team, production team. Yeah. Di bom-bom. Oke, once again thank you dan sampai ketemu di episode selanjutnya dari MLBB by Samsung Galaxy. See you guys in the next episode. Bye bye.